Nabi dibilang longor? Nabi lo dia lo. Nggak tahu. Wah, kurang ajar nih si Margaret nih ke Nabi nih. Bawa kebatakan. Di dalam kerajaan sorga nggak ada kebatakan. Semua Aku rakyat sama jemaat. Kalau Bormanurung sama si Tambunan ini, mamanya si Tambunan Iya, ini Bormanurung. Di dalam. Iya, mamamu. Iya, di dalam kerajaan Aku ini Tuhan nggak ada mamamu. istilah Jangan kau lawan mamamu ya. Kau anjir. Kapan aku punya mama kayak? Bormanurung nggak mamamu. Aku Bormanurung. Nggak ngaku kau ya. Iya, Loak, dengerin dulu. Awak di sini ngomong sebagai kapasitas sebagai hamba Tuhan, bukan di Paradaton. Iya, aku tanya adalah dulu kau. Kalau Bormanurung mamamu apa enggak? Aku tanya adalah. Gini, Luga gini gua tengahin. Kalau kebatakan, lu hormat ke si Margaret. Iya. Tapi kalau keagamaan si Margaret harus tunduk sama si Luga. Si Luga Nabi soalnya di Kristen. Oh gitu. Iya. Emang dia Sebagai apa orang Islam? Batak masih sila. Emang si Luga Dia itu Kristen. apa? Dia Aku Kristen. Rasul. Guys. Rasul aku. Rasul. Oh gitu. Dan Nabi aku. Oh iya. Iya. Aku Bormanurung, jangan macam-macam kau. Mamamu aku ya. Aku ini mamamu. Aduh. Tuhan. Masa kau panggil mama sih? Kalau Bormanurung apa mula? Kau kan Tambunan. Kalau Lembu. Bormanurung apa mula? Dan tulang ya. Aku jadi mama kau panggil. Emang kau udah siap jadi yang mamaku? melahirkan marga Tambunan kan Bormanurung. Iya, udah dibilang iya nih, bandel banget nih sih. Udah Luga jangan bawa-bawa ini Luga Marga. Kita debat keagamaan aja soalnya Iya. dia di live kan di YouTube loh. YouTube Bang Juma aja kan di sini loh. Marga. Iya, nanti di sini bukan cuma orang Batak, ada orang Sunda. Nanti mereka pusing dengerin perkataan kau. Jadi, udah percaya kau Roh Kudus mamanya Yesus? Udah percaya belum? Enggak. Udah percaya belum kau? Jangan kau ngikut. Tritunggaludin Petot. Itu Tritunggal Enggak sesat bisa itu. percaya. Dibilangnya Tuhan gak berkelamin. Wah. Dari mana jalannya? Susah Enggak ada jalannya ngejalin, kok. kau. Iya, dari mana jalannya? Jelasin dong. Kejadian 1 ayat 27 Butet ya. Kejadian 26 Allah itu menciptakan perempuan sama laki-laki Menurut kok macet? Kok macet dia, Santang? Nggak tahu, ini sinyal kayaknya dia. Menurut kejadian 1 pasal 26 katanya Allah menciptakan manusia perempuan sama laki-laki, kata si Luga. Jadi kata si Luga Roh Kudus itu perempuan gitu loh. Tuh kebetulan dia sinyal. Nah gitu sok, bantah dulu, Roh Kudus itu perempuan bukan? Sweet girl. Nah, kabur dia. Beruntung lu Baik, gak naik, ketemu naik. ibunya di rumah host. Ternyata Iya, ibunya kualat. Luga namanya Margaret. Kualat. Bukan Manurung, ibunya Tambunan Manurung gitu, bukan Margaret. Coba dibantah dulu Margaret, bener nggak itu Roh Kudus itu perempuan? Enggak benar. Kata si Luga perempuan karena dia mengutip dari kejadian 1 pasal 26. Ada ditulis gitu, Roh Kudus adalah perempuan. Enggak ada toh? Nggak ada tertulis. Harus tapi tertulis Tuhan dulu. tapi Tuhan itu menciptakan makhluk itu, manusia itu segambar dan serupa dengan manusia, artinya laki-laki dan perempuan. Itu yang dikutip sama si Luga. Makanya si Luga bisa bernarasi kalau Roh Kudus itu adalah perempuan. Tadi kan bilang dia punya apem, kata si Luga. Oh ya udah, biarin aja, itu konsep dia. Enggak, bukan konsep dia, itu konsep yang tertulis di dalam Bible. Tapi nggak ada Konsep yang tertulis tertera dalam Bible. Roh Kudus adalah perempuan. Nah sekarang lu tunjukin Nggak datanya. tertera. Kalau Roh Kudus itu tidak punya kelamin, tunjukin datanya. Nggak ada Sedangkan ditulis. Yesus sendiri, Kayak Tuhan mana sendiri, nunjukin. Tuhan kalian sendiri, Yesus punya kelamin loh, laki-laki dia.
Iya, karena dia manusia. Bukan Tuhan. Karena Yesua manusia. Dia berarti bukan Tuhan. Tuhan juga. Nah, kan? Nah, di sini bingungnya. Dia Kenapa manusia harus tapi bingung? Tuhan juga. Lah, dia manusia bingung. tapi Tuhan. Iya. Oh, Tuhan itu adalah manusia Benar. gitu. Bisa jadi. Kok bisa jadi? Kok agama ditebak-tebak? Kok Tuhan diterka-terka? Gimana sih lo? Tuhan Yesus Hamasi itu adalah manusia sesungguhnya. Tuhan Yesus itu adalah manusia sesungguhnya. Berarti bukan. Sesungguhnya. Oh, dia itu Tuhan tapi manusia gitu. Iya, dan Tuhan Ya, oke. sesungguhnya. Oke. Dia tinggal di mana sekarang? Tinggalnya melingkupi langit dan bumi. Bukan di surga. Bukan, di langit dan di bumi juga. Oh, bukan di, Di surga, langit dan di tapi bumi. di langit dan di bumi. Ada ayatnya nggak? Iya, di langit dan di bumi. Hah? Ada ayatnya nggak? Itu tadi pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi, berarti Elohim itu ada di langit dan bumi. Oh, gitu. Disitulah dia menciptakan. Iya, Ya, iya. karena dia di langit dan Coba. di bumi. Coba gua bantu, lu buka Ayub 27 pasal 3. Nanti lu bisa tahu Yesus ada di mana. Ada di mana? Tolong dibaca. Ayub Dek, ambil 27. kitab, Dek. Nah, buka kitab sendiri. Ayub 27 pasal 3. Nah, nanti lu bisa tahu Yesus itu ada di mana. Ya, ambil kitabnya. Jangan berisik, Dek. Si Margaret ini sebenarnya enak diajak ngobrolnya Bang Baal. Dek, jangan berisik, Dek. Kecil. Udah bisa sadar dia. Dia senang Tuhannya itu manusia, dia senang. Lebih bagi ya. Margaret. Bagi dua ya. Ya, buat teman-teman semuanya jangan lupa di subscribe layar ya, jangan lupa yang di TikTok di subscribe YouTube-nya Gurunda Juma ya, Zulkifli M Abbas Official. Lagi di live-in juga di sana. Silakan di subscribe ya, teman-teman. Lagi cari Ayub. Ayub 27 pasal 3 ya. Bacain yang kenceng. Iya, susah Pak. Tunggu dulu, baca Ayub. Dek, hidupkan lampu, Dek. Bacain, Mat. Aduh, susah banget nyari Ayub ini. Tunggu dulu, Bang. Oh, ini Ayub. Iya, iya. Nah, saya tunggu. Ayub berapa? Ayub 27 pasal 3. Oh, yang ini. Nah, baca. Selama napasku masih ada padaku. Selama napas dari Elohim masih ada dalam lubang hidungku. Nah, berarti Yesus ada di Hidungku mana? tidak akan mengucapkan kebohongan. Nah, berarti Yesus ada di mana? Selama napasku masih ada. Nggak ada tulisannya Yesus. Nah, Yesua itu siapa? Nggak Elohim ada itu Yesus. siapa? Itu roh apa itu? Roh apa yang ada dalam lubang hidung? Yang ada dalam lubang hidung roh Kita apa? baca ya. Selama napasku masih ada padaku. Selama napas dari Elohim masih ada dalam lubang Dirubah-rubah hidungku. sama dia. Kitabnya sendiri dirubah-rubah sama dia ya. Nggak ada tulisan Yesus. Ngapain dinaikin kan? Kutunjukinya. Nih, saya baca ya. Saya baca. Ya, Salah. tolong baca. Bang Andi, assalamualaikum. Nih, saya bacain ya. Saya balikin. Biar ada hiburan aja. Mar. Baca, Mat. Selama napasku masih ada padaku dan roh
Theos masih ada dalam lubang hidungku. Nah, berarti roh Theos ini ada di mana? Yesus ini ada di mana? Selama napasku masih ada padaku dan roh Elohim masih di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Oke, berarti roh Elohim ada di mana? Dan roh Elohim masih di dalam lubang hidungku. Nah, berarti Yesus ada di mana? Enggak ada Yesus di situ. Roh Elohim itu siapa? Yesus bukan. Roh Elohim. Yesus bukan. Rohnya Elohim. Yesus bukan. Enggak ada tulisan Yesus di situ. Gua tanya, Kita roh cari Elohim Yesusnya itu sekarang. siapa? Roh Elohim itu siapa? Siapa roh Elohim? Enggak tahu. Loh, Roh Elohim itu. siapa roh Elohim? Siapa roh Elohim itu siapa? Itulah enggak ada ditulis Yesus kan. Roh Elohim itu siapa? Lu buka Yohanes 1 pasal 1, baca. Yohanes 1 pasal 1 itu. Baca. Telah lahir gitu ya. Aduh. Tunggu. Bang Dio, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Tuhannya dia ternyata ada di dalam ini, Pak Dio. Tuhannya si Margaret keluar. Oh, itu ya. Pada mulanya ya. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Elohim. Dan firman itu adalah Elohim, enggak ada roh ditulis. Nah, jadi Elohim Nggak ada itu siapa? Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Elohim. Dan firman itu adalah Elohim. Elohim. Jadi yang tadi ditulis di Ayub 27 pasal 3, Elohim itu siapa? Enggak tahu, enggak ditulis Yesus kan. Gak mau jujur dia. Gak mau jujur lah, coba jujur. Enggak Jadi boleh kita tergantung tambahin. kadang-kadang gimana posisi berarti ya. Kalau menguntungkan lu ambil, kalau tidak menguntungkan gak tahu. Bukan. Kita kan membahas kata-kata di situ, enggak ada tulisan Yesus. Loh, Enggak ada enggak berarti boleh kita Yesus bukan tambahin. Elohim. Berarti Yesus bukan Elohim. Beda. Yesus kan manusia. Oh, bukan Elohim dia. Elohim itu roh. Oh, berarti lu menyembah Elohim yang lain, bukan Elohim yang ini. Tapi Santang mau nuduh itu Yesus ya? Kan nggak ada tulisan kata-kata Yesus. Kan kata Yohanes 1 pasal 1 itu Yesus. Kita baca ya. Nah, Pada Yesus dan mulanya Elohim sudah ada, satu pribadi nggak? pada mulanya sudah ada firman itu Yesus sama bersama. Elohim satu pribadi nggak? Gimana aku bilang ya? Malu dia, malu jujur. Malu dia jujur. Satu pribadi apa ini? Satu pribadi gimana? Satu pribadi Satu dalam hakikat atau satu Nggak bisa pribadi kita nggak? tambahkan Yesusnya, nggak bisa kita tambahkan Yesusnya di situ. Oh, berarti Yesus sama Elohim beda kan? Beda, Yesus kan manusia. Oh, Elohim Tuhan. Elohim tetap Elohim. Yang lu sembah Yesus apa Elohim? Yesus lah. Nah, berarti lu bukan menyembah Tuhan kalau kayak gitu kan? Yesus manusia bukan Tuhan. Tuhan juga. Bang Andi masuk. Terus gimana dong? Nggak ada tulisan Yesus tadi. Bang Andi, Bang Dio masuk. Santang ngasih Ayub, nggak ada tulisan Yesus. Santang ngasih Yohanes, nggak ada tulisan Yesus. Aku jujur ya. Yesus tidak tertulis di situ bahwa Margaret Yesus susah adalah dia. Dia nggak mau jujur, diskusi susah dari dulu gitu nih. Lucu. Aku jujur Bang Dio, tadi kan Santang ngasih Ayub, nggak ada tulisan Yesus. Santang ngasih Yohanes, nggak ada tulisan Yesus. Ini Ya. Santang mau merujuk ke Yesus. Ya, Yesus Nggak ada. itu Yesus itu adalah Elohim atau bukan? Hei, Tuhan Yesus itu adalah manusia, Bang.
Tuhan Yesus Aku itu tanya, adalah manusia. bukan itu yang aku tanya Margaret. Ya Allah ya Rabbi, kau ini cantik. Ya percuma kau cantik, otakmu tuh di mana kau? Oh, abang mau nanya, Yesus itu Elohim nggak gitu? Ya, apakah Yesus itu adalah Elohim? Bukan. Bukan. Berarti Yesus adalah bukan Elohim, betul? Yesus bukan Elohim. Yesus tetap Nah. Yesus. Yesus tetap Yesus, Elohim tetap Elohim. Oke, Elohim itu Tuhan bukan? Elohim itu roh kayaknya ya. Ya kayaknya. Cumananya kau? Kok kayaknya? Jadi maksud Bang Dio Elohim apa sih? Ih, itu kau yang sembah Elohim, kau Tuhanmu Elohim. Kau bilang kau tanya pula ke aku. Aku tanya kau. Kalau kau tanya aku, tanya tentang keyakinanku. Aku tanya keyakinanmu. Apakah Elohim itu Ya. Tuhan? Elohim ya Elohim, tetap Elohim, Tuhan ya Tuhan. Aku tanya dia Yesus Tuhan ya apa enggak? Yesus. Hah? Elohim itu Tuhan apa enggak? Sesembahan lah, sesembahan. Aduh. Aku tanya Tuhan apa tidak? Aku enggak tanya sembahan apa bukan sembahan. Dia Tuhan atau bukan Elohim itu? Elohim itu Hmm. Elohim itu seperti Allah loh. Kau ini bego apa pura-pura bego sih? Elohim itu seperti Allah, tapi bukan Allah. Aku nanya kau, Elohim itu Tuhan atau bukan Tuhan? Gimana gue bilangnya? Kalau Tuhan itu Tuhan Yesus. Kalau Tuhan itu Tuhan Aku Yesus. enggak tanya Yesus, enggak tanya Yesus. Aku tanya, Elohim itu Tuhan atau bukan Tuhan? Kok susah kali kau jawabnya? Bukan Tuhan lah. Oh, bukan Tuhan. Iya. Oke, Elohim bukan Tuhan ya? Iya, Elohim bukan Tuhan lah. Yang Tuhan itu Tuhan Yesus Masih ya. Nah, ketika Yesus bersyukur, dia bersyukur kepada Tuhan pencipta langit dan bumi itu siapa? Dirinya. Loh kok dirinya? Orang Yesus bersyukur, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, itu siapa itu Bapa itu? Elohim bukan? Nang. Jangan ditanya kayak gitulah. Itu konyol nanyanya. Kok nanya gitu? Ketika Yesus mengatakan aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Itu rahasia Yesus lah. Masa Loh, kok rahasia? Bang Dio apa? Kalau rahasia Yesus kenapa bisa ada tertulis di Bibelmu? Aku bisa tahu, kau bisa tahu, semua orang bisa tahu. Kok rahasia itu nggak dituliskan di situ? Nah, ditelepon kau oleh Yesus. Aku bersyukur padamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah itu Bapa itu Elohim bukan? Di situ dia bukan kayak kita ini kepada oknum yang berbeda bukan. Bentar ya, Itu kepada rohnya. bentar Margaret. Teman-teman Mujahid Typing Muslim di bawah, kalian setting dulu otak kalian ya. Setting otak kalian tuh di settingan paling bawah ya. Jangan yang tinggi-tinggi, yang paling bawah. Biar kita sejajarkan pemahamannya Margaret ya, teman-teman ya. Otak kalian setting paling bawah ya. Jangan terlalu tinggi. Ntar kalian nggak bisa paham. Oke, lanjut. Nah, ketika Yesus itu bersyukur kepada Bapaknya, Tuhan langit dan bumi, apakah Bapa yang merupakan Tuhan langit dan bumi ini adalah Elohim? Woi, Kiu. Itu Bang nggak kayak gitu, nggak bersyukur kayak Bang Dio bersyukur sama Bang Santang nggak kayak gitu ceritanya itu. Itu udah lain itu, udah lain konsepnya. Terus Abang menciptakan pertanyaan yang berbeda. Janganlah kau bawa-bawa aku. Tadi kan masih Elohim tadi itu loh. Kau bilang tadi Elohim bukan Tuhan. Abang salah pertanyaan itu, salah buat pertanyaan. Kok pertanyaanku pula yang salah? Otakmu yang nggak nyampe, pertanyaanku yang kau salah. juga yang salah itu jawaban bukan pertanyaan. Pertanyaan Bang Dio yang salah itu. Bilang aja kau mau caper sama aku di sini. Janganlah bawa-bawa aku.
Ya, Jadi sama gua nggak di ini lagi jadi di DM-nya, nggak maksudnya ditanggapi kan lagi. aku bersyukur padamu Bapa. Oh. Tuhan langit dan bumi. Itu kan udah cerita lama itu, kenapa dibahas lagi? Lo kok cerita? Cerita lama katanya. Itu cuman kiasan-kiasan aja, kiasan-kiasan diri kita sendiri. Diri Kiasan. kita sendiri berbicara Kiasan. seperti Bang Dio lagi sendirian. Coba sebentar. Coba kau baca tuh ayat itu tadi, bunyi tadi tuh ada kata kiasan nggak di situ? Aku bersyukur padamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah, ada nggak kata kiasan? Iya, Ada itu kata seperti kiasan nggak? itu seperti Bang Dio. Bang Dio Ada itu nggak kata kiasan berkata-kata di situ? sendiri. Enggak, sebentar. Ada nggak kata kiasan di situ? Di situ ya Tuhan Yesus Masih ya. Dia Enggak, saya tanya, ada nggak berkata-kata. kata kiasan? Ada nggak kata kiasan di situ? Jawab jujur lah. Tadi kau bilang jangan ditambah-tambahi. Kau bilang sama Kang Kian Santang tadi, jangan tambah kata Yesus, nggak ada kata Yesus. Sekarang kau tambahin itu di ayat itu, kau tambahkan kata kiasan. Mana ada kiasan? Tahu nggak arti bersyukur itu? Apa pula kau bahas bersyukur? Yang kutanyakan itu, Bapa yang merupakan Tuhan langit dan bumi yang dikatakan oleh Yesus itu Elohim bukan? Dia berkata kepada dirinya. Astagfirullahaladzim. Aku tanya dia itu Elohim atau bukan? Aku tidak tanya berkata kepada diri atau bukan. Aku tanya itu Elohim atau bukan? Elohim. Nah, Elohim berarti Elohim itu Tuhan. Kenapa kau bilang tadi bukan Tuhan? Enggak, Elohim itu roh, bukan Tuhan. Loh, Yesus bilang, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus yang ngomong loh Margaret. Kenapa pula kau bantah Yesus? Memang durhaka kalian sama Yesus ya? Bukan, karena Durhaka Yesus kalian, itu ya? kan Tuhan. Jadi dia ngucap kepada dirinya. Aku nggak bahas Yesusnya, Margaret Hairdo wedding. Bukan itu yang kutanyakan. Yang kutanyakan itu, apakah Tuhan langit dan bumi, Bapa Tuhan langit dan bumi ini adalah Elohim? Kau bilang iya, Elohim. Kalau itu adalah Elohim, berarti dia Tuhan. Karena Yesus yang ngomong begitu. Aku bersyukur Iya. kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah kalau iya, kenapa kau bilang bukan? Gimana ya? Dia ngucap gitu. Margaret Hairdom Pala Wedding, didengerin dulu pertanyaannya biar enak diskusinya. Dom Pala. Ya, Gak usah pura-pura manja sama gua lah, gak usah. dia ngucap gitu untuk dirinya. Aduh, parah betul lah. Iya Bang, dia ngucap gitu untuk dirinya itu. Enggak untuk siapa-siapa ya. Udah lah kau ngibul aja kau. Tiap hari kau nggak paham-paham Bibelmu. Kau bantah Yesus ngomong A, kau ngomong B. Aku percaya padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dia tuh bicara untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Berarti gila Yesus dia ngomong sendiri. Aku percaya padamu Bapa. Terus yang dia maksud dirinya sendiri. Kau tafsirkan maunya Yesus. Yesus nggak inginkan itu. Kita nggak ngambil ayat itu aja, kan banyak ayat-ayat yang lain. Ini kita nggak bahas ayat yang lain. Kita bahas ayat itu. Gila-gila kau ya. Iya, masih banyak ayat-ayat yang lain di Alkitab. Enggak, Kenapa begini, itu harus sebentar, diambil? Begini ketika kau bilang begini, Margaret, ketika kau bilang begini, aku bersyukur padamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Itu kau berbicara kepada dirimu sendiri. Berarti Bukan, gini Bang Dio, itu- Ustaz Dio, berarti gini, apa yang tertulis dalam Markus 3 pasal 21, Yesus gila berarti benar. Pada waktu itu ada beberapa orang yang mengenal Yesus berkata tentangnya dia sudah gila. Ketika keluarganya mendengar hal itu, mereka berjalan ke tempat untuk memaksa Yesus untuk pulang. Berarti benar ayat ini, Yesus gila karena dia ngomong sendiri. Parah. Di situ itu Alkitab tulisan Markus ya, bukan langsung Yesus berkata-kata. Itu perkataan bentar. Markus. Margaret, kau pernah berkomunikasi dengan seseorang kan? Iya, Nah, ketika umpamanya lah kau beli bawang lah di pasar. iya. Kau bilang begini. Aku berterima kasih kepadamu, penjual bawang. Itu Ya. artinya kau berterima kasih ke penjual bawang atau kau berterima kasih ke dirimu sendiri?
Kalau aku yang nulis Alkitab berarti aku yang langsung bicara kayak gitu. Kapan pula kau tulis Alkitab di pasar? Ini contoh di pasar loh. Cemang. Iya. Itu kutipan itu Bang. Kutipan itu kan dari Markus tadi kan, kitab Markus. Enggak Yesus langsung itu. Oh, jadi itu bukan ucapan Yesus. Itu Markus ngutip itu loh. Oh, berarti pengutip, berarti pembohong Markus ini. Pembohong Markus. Entahlah. Markus itu pembohong berarti. Belum pernah nengok Markus kok. Lama belum tengok. Kau salah tengok Markus lah, kau sirkus kayak Markus kayak entah apa lah kau tengok. Bang dia tahu Markus. Itu kutipan kitab Markus ya. Ini berarti Abang lu ambil percaya nggak dengan Yohanes, Markus, Matius? Mana kau? Percaya nggak? Kemana-mana nyelarinya nih. Kalau Markus belum tentu. Aku percaya Yohanes. Oh berarti Bible berarti ada yang salah dong kalau kayak gitu. Soalnya ada Markusnya. Nggak tahu entah salah entah enggak. Lain ditanya. Kok ketawa kalian loh? Nggak ada Tahu yang lah. lucu. Enggak, lain kau ditanya, lain pula kau jawab gimana kau nih? Iya loh Bang, aku jujur loh Bang. Itu abang ngutip dari Markus. Enggak Yesus langsung itu yang nulis itu. Enggak, Yesus langsung yang nulis. Iya, aku bersyukur padamu Sebentar, Tuhan langit sebentar. dan bumi. Sebentar. Itu enggak Yesus itu berkata oke. itu. Oke. Memang ada Yesus langsung yang menulis di Bible? Kayaknya itu Yesus yang apa loh, yang satu lagi lah. Oh, Yesus ada dua. Yesus satu lagi. Ya ada dua, Yesus penyesat Cemana yang disembah kau sama Bang? dia. Yesus Barnabas ada kan? Ada kan Yesus Barnabas? Tidak, Tuhanmu siapa? Yesus Barnabas atau non Barnabas? Tuhan dia itu Bang Dio, Ustaz Dio, Yesus yang datang kepada Paulus waktu di Damsik. Enggak, bukan yang itu. Kok enggak? Habislah kau Margaret. Aku sarankan Margaret ya. Kau Ya. ini kan kata oten-oten kan kau cantik ya kan? Enggak jelek aku. Apa pula aku cantik. Bentar, Nampak-nampak. memang kau jelek lah. Aku bilang oten yang bilang kau cantik. Aku kan Enggak oten. ada itu, enggak ada oten-oten. Kau dengar dulu. Oten-oten kan bilang kau cantik ya kan? Sayang kali kalau kau dibilang cantik tapi longor otakmu. Nggak nyambung, nggak sinkron. Biarin aja, aku nggak sakit hati kok. Oh, Aku orangnya maha pengampun, maha pemaaf. Ini Tuhan berarti kau. Nggak gitu. Kok kau maha pengampun Tuhan kau berarti. Jadi Ayub 27 pasal 3 itu siapa? Ketawa. Margaret, Nah, Apa? Ayub 27 pasal 3 itu siapa jadinya? Yang tadi kita baca. Ah, Nggak ada tulisan Yesus. oh, berarti bukan Yesus itu. Allah itu Allah. Allah itu siapa? Itulah kita nggak tahu. Berarti bukan Yesus itu. Enggak, di situ tadi tulisannya Allah, enggak Oh, Yesus. yang menciptakan langit dan bumi, Yesus apa Allah? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, nggak ada Yesusnya tuh. Berarti Yesus nggak menciptakan. Elohim yang ciptakan, bukan Oh, Yesus. berarti bukan Yesus. Elohim yang ciptakan di situ. Ya bukan Yesus berarti. Yesus kan setelah penggenapan baru turun. aduh. Jadi pas pengganjilan itu kan penggenapan, berarti pas pengganjilan nggak ada Yesus. Ini kayak di Jakarta aja ganjil genap. Kenapa Ketawa kalian dia juga. ketawa? Kenapa kalian ketawa? Astagfirullah, Margaret. Betul loh. Memang Yesus itu datang setelah penggenapan. Kang Kian Santang, si Margaret ini bentar lagi login ini bang. Dia udah belajar Islam dia. Iya, dia nge-DM terus ke saya juga mau belajar gitu kan. Tapi ujung-ujungnya ngerayu-rayu, gua blokir aja udah. Iya, masalahnya di DM dia minta WA. Itu aku malas itu. Nggak ada. Jangan kalian percaya ya yang di bawah. Nggak ada itu. Abang-abang ini nambah-nambah aja yang betul-betul lah bang. Itu pulausan aku, maaf. Iya, kejadian 1 itu kan. Mana ada di situ Yesus. Ya terus Pada kenapa kau nyembah Yesus kalau gitu? Karena dia menyatakan dirinya Menyatakan dirinya apa? maha kuasa, hebat, dahsyat. Kalau maha kuasa kenapa Maha dia nggak kekal. menciptakan alam semesta? Iya, maha kekal dia. Kenapa nggak maha kekal kok mati di kayu salib, gimana sih?
Kan udah diciptakannya loh Bang. Saat dia di perjanjian lama. Kalau aku yang interogasi langsung hang otaknya bang. Kan Yesus itu penggenapan Bang di perjanjian baru. Yesus itu Ya, masa oke. penciptaannya di perjanjian lama. Yesus oke. Yesus itu penggenapan di perjanjian baru betul? Betul lah. Masa di perjanjian Ketika- lama? Oke, pas di pengganjilan dia sebagai apa? Nggak ada kitab ganjil. Abang ini nambahin. Memang Jangan emang percaya ada. kalian ya. Memang ada kitab genap? Nggak penggenapan. Enggak ada kitab ganjil. Sekarang gue tanya kau, ada kitab genap? Oh itu, bukan genap, penyempurnaan. Perjanjian baru itu kitab penyempurnaan. Astagfirullahaladzim. Kalian ya yang dibawa Bible itu ada dua, satu perjanjian lama, kedua perjanjian baru. Nah, di Jadi perjanjian perjanjian baru, sebentar, disitulah sebentar. kesempurnaan manusia Nah, sebentar. dunia ini, nggak ada dosa Ya, lagi. ya. Oke, baik. Di perjanjian baru ada Yesus nggak? Di perjanjian baru jelas ada Yesus. Oke, di perjanjian lama ada Yesus nggak? Ada, dia di situ Elohim. Loh, tadi kau bilang Elohim bukan Yesus. Cuman aja kau. Ketawa dia. Ketawa dia. Jangan kau tabrak-tabrak kenakalmu Margaret. Kasihan sekali kau tengok. Bohong aja kau dari tadi. Abang mau ngasih pertanyaan di perjanjian lama atau baru gitu aja. Nanti kalau abang ngasih pertanyaannya di perjanjian baru, kita jawabannya Yesus. Ya nggak boleh gitu lah. Itu namanya kau bohongi dirimu sendiri, Margaret. Kita sesuai perjanjian loh bang. Di Bible itu ada dua perjanjian, lama dan baru. Yang baru itu kesempurnaan. Nggak ada itu. Kau bilang tadi Yesus itu bukan Elohim. Mm-mm. Sekarang ketika aku tanya kau di perjanjian lama ada Elohim, ada Yesus apa enggak? Kau bilang Yesus Elohim. Cuman ya kau? Kau bohongin dirimu sendiri loh. Enggak, nengok-nengok apanya dulu. Pertanyaannya abang kutip dari perjanjian lama, nanti ku jawab di perjanjian lama. Abang kutip Iya, dari perjanjian bukan, baru. Aku enggak ngutip loh. Aku menanya, apakah di perjanjian lama itu ada Yesus? Di perjanjian lama nggak ada Yesus. Nggak ada Yesus, berarti belum ada Tuhan itu di perjanjian lama. Udah ada. Siapa Tuhan di perjanjian lama? Elohim. Nah Elohim, berarti bukan Yesus kan? Di perjanjian lama bukan Yesus. Bukan Yesus. Jadi Tuhanmu baru muncul nanti di perjanjian baru. Yesus lahir di perjanjian baru, menyatakan dirinya di perjanjian baru. Berarti di zaman perjanjian lama itu nggak ada Tuhan. Ada, tetap ada. Ada. Siapa Tuhan di perjanjian lama? Elohim itu tapi Elohim. iya, Elohim. Berarti Elohim Tuhan. iyalah. Elohim Tadi kau bilang Elohim bukan Tuhan. Apa lah kau Tuhan dengarkan, itu ya? bang, Tuhan itu apa ya bang ya? Semua orang kan punya Tuhan sih bang. Tuhan itu Aku udah tanya itu. Tadi kau bilang Tuhan bukan Elohim bukan Tuhan. Sekarang kau bilang Elohim Tuhan. Cemananya kau? Elohim itu Kenapa sih? Bentar Margaret. disebut Tuhan itu sebutan bang. Tuhan itu sebutan. Kenapa sih kau selalu membohongi dirimu sendiri? Kenapa? Aku jujur, Tuhan itu sebutan. Tuhan sebutan. Yang kutanya Elohim itu Tuhan atau bukan? Elohim itu roh Tuhan ya. Begitu juga telingamu ya. Elohim itu roh Tuhan. Elohim itu Tuhan atau bukan? Tuhan bang, Tuhan. Tuhan. Terus kenapa kau bilang tadi bukan Tuhan? Yang di mana? Di kitab Yohanes tadi. Iya, ketika Yesus mengatakan aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kau bilang itu Elohim. Elohim Jelas, bukan Tuhan. Beda. Loh, kok beda lagi? Berapa? Emang ada berapa Elohim kah? Kalau di perjanjian lama yang Tuhan itu Tuhan Yesus, udah. Kalau di perjanjian, Sebentar, tunggu, perjanjian lama. No. Kalau di perjanjian baru yang Tuhan satu-satunya itu Tuhan Yesus. Kalau di perjanjian lama yang Tuhan itu Elohim. Nah, berarti ada berapa Tuhan?
Tetap satu. Lo kok tetap satu? 1 tambah 1 kok tetap 1? Gimana ya kau? Gini ya, gini. Di perjanjian lama itu kan belum ada Yesus ya, belum ada Yesus. Udah gini aja, kau jujur aja. Di perjanjian lama siapa Tuhan? Elohim. Oke, Elohim, bukan Yesus kan? Elohim, bukan Yesus. Bukan. Oke, bukan Yesus. Di perjanjian baru siapa Tuhan? Yesus. Yesus. Berarti ada berapa Tuhan, Margaret? Tetap satu, Bang. Apa pula tetap satu? Cemananya kau? Kau pintar, kau bisa ngitung kah? Iya, Bang, tetap satu. Di Medan ada rumahmu satu, ada satu rumah. Di Sibolga ada satu rumah. Berapa rumah? Gini ya, Bang. Munculnya munculnya perjanjian baru itu asal muasalnya dari karena Elohim itu menyatakan dirinya. Oke, berarti umpamanya Bang Dio Elohim. Umpamanya Bang Dio Elohim di perjanjian lama. Terus Bang Dio ini mau buat perjanjian baru, tapi Bang Dio itu yang menyatakan dirinya. Alah, aku pula jadi Elohim. Cemana ya kau? Gini, Bang Dia udah ada di perjanjian lama. Terus Bang Dia mau bikin perjanjian baru. Enggak. Aku udah ada di perjanjian. Aku udah ada di mana-mana perjanjian. Enggak ada perjanjian, aku enggak ada. Terus Bang Dia mau ke perjanjian baru. Kalau perjanjian baru, di perjanjian baru itu siapa Tuhannya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Elohim Tuhan bukan? Iya, Tuhan. Nah, berapa Tuhan? Elohim itu yang buat perjanjian baru. Elohim Tuhan. Betul? Yesus Tuhan, betul? Iya. Nah, berapa Tuhan? Kalau di kami ya tetap satu, tetap cuman Tuhan Yesus. Tetap cuman Tuhan Yesus. Itulah otakmu sudah termakan doktrin, Margaret. Percuma kau dibilang percayalah. Karena yang sempurnakan Tuhan Yesus. Untuk apa datang perjanjian baru? Yesus itu sempurna. Sebentar, Yesus sempurna enggak? Iya. Elohim itu sempurna enggak Elohim? Elohim kan udah menyatakan dirinya sebagai Yesus. Nah, di mana Elohim menyatakan diri sebagai Yesus? Munculnya itu perjanjian baru. Nah, nggak ada aja kau, ngarang-ngarang aja kau. Kutanya dulu, kok bisa perjanjian baru ada? Kan karena Elohim. Nggak ada aja kok. Terus perjanjian baru itu siapa yang bawa? Wak Ilyas. Paulus. Perjanjian baru itu hasil penelitian wartawan Romawi. Itu perjanjian baru menyadur dari kitab sebelumnya yaitu Torah. Itu perjanjian baru. Perjanjian baru itu tidak ada satupun firman langsung dari Tuhan, bukan, nggak ada. Oh gitu ya, perjanjian baru itu nggak ada hubungannya dengan perjanjian lama. Betul. Nggak ada hubungannya. Siapa bilang? Saya yang bilang barusan. Oh gitu ya. Cuci piring lah kau sana. Lama-lama hangus tuh rotimu itu. Tapi kami di gereja itu loh saling bersangkutan perjanjian lama ke perjanjian baru. Kok nyangkut pula Tuhanmu? Kok bisa nyangkut Tuhanmu? Apalah kau ini? Nyangkut di awan. Kok nyangkut? Kok bisa nyangkut Tuhannya, Kang? Gimana ini? Iya. Karena aku dan Bapak adalah satu. Satu apa? Satu kuasa. Kuasa di langit dan di bumi. Aku dan Bapak adalah satu. Mimpi kali ya. Yesus bilang apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Gak bisa dia berbuat apa-apa. Karena di masa itu dia masih manusia toh. Oh, jadi Tuhanmu manusia? Iya, pernah jadi manusia, menyatakan diri. Oh, Tuhanmu pernah jadi manusia. Sebelum jadi manusia dia jadi apa? Elohim. Lah kok
Kau jadi Elohim lagi. Kau bilang tadi Elohim itu bukan Tuhan. Cuman ya kau? Tuhan itu kan semua orang kan punya Tuhan loh. Semua agama punya Tuhan. Yang ditanyakan itu Tuhan di perjanjian lama itu siapa? Iya. Hah? Siapa Tuhan? Siapa ini si balebat ini? Jangan Siapa ini kemana-mana. bang? Nggak tahu. Kau kemana-mana Elohim bang, Elohim. Pada mulanya Elohim menciptakan Oke, Elohim. langit dan bumi. Oke, udah ya, Elohim ya. Di perjanjian baru siapa Tuhannya? Elohim udah menyatakan diri jadi Yesus. Di mana Elohim menyatakan diri jadi Yesus? Di mana itu tertulis? Kadang-kadang aja kau tambah-tambahin. Lama-lama kena kutuk lah kau. Apa pula? Iya memang kau tahu Yesus itu bukan Tuhan. Apalah kau? Yesus ngomong, dia ngomong sendiri, dia bukan Tuhan, dia utusan Tuhan, utusan Bapaknya. Iya karena Yesus itu pantangnya Yesus itu bilang gini, akulah Tuhan. Itu Masa pantang Tuhan- Yesus di situ. Masa Tuhan punya pantangan? Cemana ya kau ngatur-ngatur Tuhan? Kurang Ada ajar. pantangan Yesus. Dia Apa nggak pula boleh pantangannya? mengatakan gini. Siapa yang bikin pantangan itu? Siapa yang bikin pantangan itu? Dia Siapa? sendiri. Mana? Dia sendiri. Di mana? Di mana? Makanya. Di mana? Ya di mana dia bikin pantangan? Di mana? Di mana? Di mana? Ya di mana? Buktinya nggak ada dia bilang akulah Tuhan. Di mana pantangan itu tertulis? Kau bilang ada pantangan. Kau nggak ada aja kau dari tadi. Pantangannya nggak disebut dia. Loh, kalau nggak disebut kau tahu dari mana itu pantangan? Cemana ya kau? Taunya dari gini, akulah Iya, Tuhan. Bang. Dia nggak ada sebut gitu. Itu dari hawa nafsumu itu. Kau ngaku aja lah, bohong-bohong aja kau dari tadi. Nggak ada pantangan, kau bilang pantangan. Apalah kau? Pantangan Yesus itu apabila dia sebutkan begini, akulah Tuhan, itu pantang bagi dia. Mana di mana tertulis itu pantangan-pantangan? Kau ngarang-ngarang aja kau dibohongi pendetamu kau. Di mana tertulis itu? Nggak mau dia nuliskan itu. Gimana aja? Kau ngatur-ngatur Yesus kau. Kau tahu dari mana dia nggak mau tulis? Kau tahu dari mana Yesus nggak mau tulis? Kau tahu dari mana? Kau ngarang-ngarang aja kau dari tadi. Nggak ngarang loh. Ya terus tahu dari mana kalau Yesus nggak mau tulis? Iya dia nggak mau dibilang. Ya kau tahu dari mana dia nggak mau? Kutanya kau pernah pacaran sama Yesus kah? Iya itu pantangnya, jadi nggak ditulis. Yang namanya pantang itu nggak mau dia tulis. Kau ngatur-ngatur tuh, kau nggak sadar kau ngatur-ngatur Tuhan. Kau bilang Yesus punya pantangan. Cemana? Memangnya Yesus itu kurapan, ada pantangan, nggak boleh makan udang, nggak boleh makan sotong. Apalah kau ini? Cuman itulah pantangan Yesus. Akulah Tuhan, dia nggak mau mengatakan itu. Iya, pantangan itu tertulis di mana, Margaret? Coba lagi nih ya. Orang pintar itu pernah nggak dibilangnya akulah pintar? Pernah nggak? Aku pintar. Orang pintar itu ada nggak bilang gini, akulah pintar? Iya, aku pintar. Kenapa? Berarti nggak pintar. Itu kebalikannya. Berarti nggak pintar. Lah kau nggak pintar, kau ngaku aja kau nggak pintar. Aku pintar. Kalau kau nggak pintar, kau ngaku lah nggak pintar. Kayak gitu aja konsepnya. Loh, akulah pintar. Kau. Tadi kau bilang pantangan. Terus kau Percaya. bilang nggak mau ditulis. Bisa percaya nggak orang? Apalah kau ini? Akulah orang terpintar. Elohim itu siapa? Elohim itu siapa, Margaret? Elohim itu tetap Elohim, cuman setelah Elohim. ada perjanjian baru, Elohim menyatakan dirinya sebagai Yeshua HaMashiach. Oh, berarti Yesus sama Elohim itu sama. Yesus itu kan belum ada waktu perjanjian. Ya, di perjanjian baru, Yesus sama Elohim sama nggak? Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Di perjanjian baru, Yesus sama Elohim ya. Iya. Sama.
Iya, satu Samakan dulu, pribadi. buka sekarang Yohanes 8 pasal 16, buka, baca yang kencang. Baca, buka yang kencang. Yohanes 8 pasal 16. Kasihan kali. Kasihan ke Margaret. Kasihan dia. Enggak loh. Dan kalaupun aku ya, Udah baca dulu, baca. dan kalaupun aku menghakimi, penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Nah, sama nggak? Kalau ini kan tulisan-tulisan. Itu perjanjian baru itu. Gimana sih, sama nggak? Iya, ini tulisannya si Aduh, Yohanes longornya ini. lu udah akut ternyata ya. Ya lu tahu dari mana kalau Yesus Nggak itu gitu. bukan tulisan? Kan tulisan itu di semuanya juga tulisan. Parah. Oh gini ya, Elohim itu bukan seperti diri kita, bukan gitu, bukan sosok diri, bukan gitu. Yang sosok di situ Elohim apa Yesus? Kan gini, dan kalau Jawab dulu. aku Yang sosok di situ Elohim apa Yesus? yang sosok Yesus. Yesus. Yang Tuhan di situ Elohim atau Yesus? Dan kalaupun aku Yang Tuhan di situ Elohim apa Yesus? Yesus. Nah, berarti lu menyembah sosok kalau gitu. Kan Yesus sosok. Bukan menyembah Tuhan lu. Ya, sosok digosok-gosok, dikocok-kocok. Ayo. Tuhan itu sebutan. Sebutan yang kita sembah itu Tuhan gitu loh. Apa yang kita sembah sebutannya Tuhan gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Akang Ustadz Dio. Waalaikumsalam. Bunda. Margaret. Iya, Bunda. Margaret, menurut kamu Margaret, apakah Bapak itu adalah Elohim? Bapak itu Yesus. Bapak itu Yesus Hamasiah. Oh Mama ketika Yesus terangkat ke langit dan duduk di samping Bapak, berarti dua Bapak. Enggak, itu Yesus yang duduk. Enggak ada orang di sampingnya, Bunda. Terus berarti salah itu datanya. Yesus terangkat dan duduk di samping kanan Bapak. Itu cuman tulisannya aja, kata-katanya seperti itu. Namun di samping Tuhan Yesus Hamasiah itu enggak ada Bapa ya. Berarti penulis itu bohong ya. Penulis Halusinasi itu, ya. ya Salah penulis ya, itu, penulis. Oh, lebih penulis benar itu ya. yang memusingkan orang. Iya, itu harus didemo penulis itu. Ketika dia berkata, jangan kau sentuh aku mau pergi ke Bapakku, Bapakmu, Allahku, Allahmu. Dia mau pergi kemana itu? Margaret? Dia mau Ternyata pergi nggak kemana-mana, Bunda. Loh, dia Dia bilang, nggak pergi kemana-mana, Bu. jangan kau sentuh aku. Pergilah kepada mereka dan katakan, aku mau pergi ke Bapakku, Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Dia mau pergi kemana itu? Apa dia pergi ke dirinya sendiri? Pergi ke langit itu, Bunda, menunjukkan pergi ke langit. Karena kan, Kau langit bilang itulah Yesus Bapaknya. adalah Bapa. Kan kau bilang Yesus adalah Bapa. Ketika Yesus berkata dia mau pergi ke Bapa, apa dia mau pergi ke dirinya sendiri? Langit itu Bapa, bumi itu Yesus, wah, Bunda. Iya, Langit Yesus itu mau pergi ke Bapa. Bapa. Yesus mau pergi ke Bapa. Apa dia pergi ke dirinya sendiri? Hah? Pergi ke langit, Bun. Oh, berarti salah lagi tulisannya itu, datanya. Dalilnya salah lagi di situ. Iya, tulisan di situ pergi ke Bapa. salah. Bapa itu adalah langit, Bun. Jadi harusnya kau itu buat Bible sendiri ya, karanganmu sendiri ya. Karanglah dulu Bible baru naik diskusi. Gini, Karena ada langit kata itu di Bible Bapa. kau bilang salah. Langit itu Bapa, bumi itu Yesus. Gini Bun. Langit itu Bapa, bumi itu Yesus. Terus Roh Kudus apa? Bingung kau? Terus roh, Bingung kau? Bingung kan?
rohnya Yesus, roh penghibur. Ya apa namanya? Pohon. Roh Kudus itu jantungnya. Roh Kudus itu jantungnya. Roh penghibur. Karangan bebas si ini. Gak ada oten lain. Jadi kalau nggak ada oten lain ya terpaksa sama. Roh Kudus itu roh penghibur. Roh Kudus itu roh penghibur loh. Nah, ketika Yesus sujud di Taman Getsemani, kira-kira apa lagi jawabannya teman-teman? Yesus sujud di Taman Getsemani, kira sujud kepada siapa? Dia bersujud itu untuk ngajarin kita supaya kita bersujud kepada Dia. Mana Yesus mengenal Kristen mana? Coba. Di mana ya? Pernah terbaca di Alkitab Bun ada tulisan Kristen. Oh pernah ya, tapi udah hilang ya. Pernah. Udah Iya, pernah. aku kan baca-baca Alkitab. Dari tip Aku X baca-baca ya. Alkitab. Hah? Dari tip X. Sebetulnya ada loh. Kristen. Udah berarti udah di tip X ya, karena sekarang nggak ada lagi di tip X. Ku cari Nina, juga ini. Mbak Nina. Cari-cari nih. Mbak Tuhan Nina. perjanjian lama siapa, Mar? Apa? Tuhan perjanjian lama siapa? Elohim. Elohim. Tuhan perjanjian baru siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan hari Sabat siapa? Tuhan hari Sabat. Nah, Hari Sabat. iya. Enggak tahu. Wah bidat lo, bidat. Masa nggak tahu hari Sabat lo? Bidat lo bener-bener, Mar. Jadi Tuhan hari Sabat ada ya? Ada. Aduh, dasar lu Kristen ecek-ecek kalau kayak gitu lo. Udah, lu login aja login. Tuhan hari Sabat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat itunya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itu Elohim itu. Oh, bukan Yesus. Yesus itu di perjanjian baru kan, jangan dibawa lagi. Oh, berarti ada dua Tuhan. Tuhan perjanjian lama sama Tuhan perjanjian baru. Enggak, di situ kan konsepnya kita bicarakan perjanjian lama. Perjanjian lama ini kitab siapa? Perjanjian lama. Di situ peristiwa semua itu. Kitabnya siapa yang gua tanya? Kita para nabi-nabi. Kristen atau siapa? Enggak ada. Ya. Para nabi ini agamanya apa? Zaman dulu kan animisme. Oh, para nabi ini nggak punya agama. Zaman dulu, iya, zaman Iya. dulu animisme. Oke, berarti zaman dulu para nabi nggak punya agama. Ada yang menyembah animisme, ada yang menyembah Allah. Itu nabi yang diutus oleh siapa itu? Yang mana? Yang animisme. Animisme itu kan menyembah pohon-pohon kan? Menyembah roh ya? Roh Ya, menyembah roh, ya. Iya. Menyembah roh. Nah. Iya. Ya, terus Bapak itu roh bukan? Roh ini kan ada roh itu loh. Kalau Bapak ini roh kebenaran, cuman animisme ini bukan roh kebenaran. Oh, berarti ada berapa roh di situ? Enggak ada berapa roh, cuman ada roh kebenaran kalau di Bible. Oh, cuma ada roh kebenaran. Iya, Kalau kalau di iblis Bible. itu roh apa itu iblis? Iblis itu enggak tahu. Iblis bukan roh. Wah, iblis bukan roh. Terus apa kalau iblis? Iblis bukan roh. Terus apa kalau bukan roh? Ular di situ. Ular.
Iya. Ular punya roh nggak? Di perjanjian lama kan? Ular punya roh nggak? Di situ iblis ular. Ular punya roh nggak? Nggak ada. Gimana bisa hidup kalau ular nggak punya roh? Gimana sih lo? Hidupnya pakai apa dia? Ular punya roh ya? Ya ampun, terus dia hidup pakai apa? Bisa hidup? Ular mamalia. Dia bisa hidup pakai apa? Sekarang gua nanya domba. Domba bisa hidup pakai apa? Pakai paru-paru toh? La haula wala quwata illa billah. Gimana? Bener emang lu kalau nggak longor nggak oten, bener-bener lu. Gimana sih bilangnya? Masa Binatang itu punya roh nggak? Kayaknya enggak deh. Terus dia hidup pakai apa kalau nggak punya roh? Paru-paru, napas, hidung. Manusia punya roh nggak? Kalau manusia punya roh. Berarti sama kayak Tuhan lu punya roh. Iya. Segambar dan serupa kan? Segambar dan serupa. Itu ular itu ciptaan siapa? Ular. Ular itu ciptaan Elohim. Ular itu ciptaan Elohim. Dengan cara apa dia Elohim itu menciptakan ular? Cuman kita baca ya kejadian itu ya. Kejadian itu ada deh di kejadian itu. Kejadian 1 pasal 26. Iya, yang binatang hewan-hewan. Berfirmanlah Elohim, jadilah benda. Tunggu. Kok 26 sih? Berfirmanlah Elohim, baiklah kita menjadikan manusia. Oh itu bukan. Ada itu yang hewan-hewan loh. Cuma yang gua bingung, Mak. Nggak usah pakai ayat-ayatan lah. Ini ngelawan kayak lu, Mak. Sejak kapan ular itu punya paru-paru? Ular. Ular itu kan itu loh, binatang melata kan? Yang menggoda Adam dan Hawa kan? Kalau ular. Yang menggoda Adam dan Hawa itu ular apa iblis? Ular kan? Bukan iblis. Ular. Bukan iblis. Di dalam ular itu udah ada iblis. Ya kegodanya Ular ularnya itu- apa iblisnya? Iblis itu sebutan. Oh, aslinya ular gitu. Iya, aslinya ular itu. Oke. Terus yang menggoda lu untuk hidup gak benar, untuk berlaku jahat itu ular apa iblis? Itu roh kiri kita, roh kiri. Ya itu Roh ular sebelah apa kiri iblis? kita. Apa itu ya? Bingung sendiri kan? Setan nggak? Makanya lu tinggalin Setan. konsep-konsep yang gedablus kayak gini. Ini konsep gak bener ini. Bikin bingung lu sendiri. Lu mau ke Itu depan, ke setan. belakang, ke kiri, ke kanan tetap kena lu. Mau pakai jurus apapun lu pasti kena. Kok bisa? Ya iya. Ini antara ular dan iblis aja lu bingung. Ular yang biasa itu kan? Ular kasur. Iya, ular yang biasa-biasa itu. Bunda Rahma monitor nggak? Di sini udah azan. Kang Baal. Iya. Sholat lah. Ya pastilah gua sholat. Emang kayak lu jingkrak-jingkrak di gereja. Disuruh siapa lu jingkrak-jingkrak di gereja, nyanyi-nyanyi di gereja? Siapa yang nyuruh? Enggak. Oh itu kalau ada acara syukuran. Syukuran. Jadi cara ibadah lu gimana di gereja? Itu cuman berdoa kan? Nggak ada jingkrak. Kayak mana berdoa sambil jingkrak?
banyak, Mar. Coba lihat di karismatik. Cara beribadahnya dia joget-joget, nyanyi-nyanyi, gitu kan. Nah, yang gua tanya, Yesus pernah nggak menyuruh umat Kristen untuk ibadah di gereja? Gereja itu kan Yesus itu sendiri. Gereja itu Yesus itu sendiri. Sejak kapan Yesus kenal dengan gereja? Yesus itu gereja kita gitu loh. Yesus ibadahnya di gereja apa sinagog? Enggak, itu kan sosok Yesus itu. Sosok Yesus itu itulah gereja. Oh, oke. Mana coba tulisan ayatnya? Ayatnya bunyinya Yesus adalah gereja. Ada nggak ayatnya? Coba ditunjukkan. Kalau kita menyembahnya, mengikuti dia, dialah gereja kita. Oh, Yesus adalah gereja. Berarti benar ya yang tertulis di dalam Wahyu, Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang kuli bangunan. Ternyata dia dibangun untuk gereja gitu. Batu itu. Oh, itu Yesus yang lain. Emang ada berapa Yesus? Emang ada berapa Yesus, Mar? Kayaknya ada 2 deh. 2, yang Yesus 3 penyesat atau sama 2 yang ya? Yesus yang benar gitu. 3 kayaknya, yang disalibkan itu kan ada 3. Oh, berarti Trinitas benar. Yesus asli, Yesus palsu, Yesus maintenance gitu. Yang disalib itu Yesus asli apa Yesus palsu? Kalau yang betul semuanya disalib loh. Oh, Semuanya. tiga Yesus disalib gitu. Semuanya semuanya disalib. Disalib. Jadi tiga-tiganya disalib ya. Tapi yang cuman bisa bangkit hidup kekal itu cuman 1. Yang hidup kekal itu cuma 1, siapa itu namanya? Tuhan Yesus Masih itu, tapi Oh, terus dia kemana setelah bangkit? ke langit kan? Ke langit toh. Ke langit. Siapa yang menyaksikan dia pergi ke langit? Banyak orang lah. Banyak orang. Dia ke langit apa ke surga? Nggak tahu, langit lah, ke atas. Ke Bukan ke atas. surga. Ya udah jelas itu. Kalau surga itu udah jelas. Oh, berarti kelihatan. Yesus naik ke surga kelihatan. Sama orang-orang yang menyalibkan dia itu kelihatan semua. Kelihatan. Yesus naik ke surga kelihatan. Iya, sama semua orang. Oke, berarti surga lu cebol bisa kelihatan dari bawah. Naik ke surga. Ya berarti surga lu cebol, pendek, kelihatan dari Naik ke bawah. atas loh, naik ke atas. Oh, berarti bukan ke surga. Entahlah ya surga itu kayak mana ya. Lu sendiri nggak tahu surga. Aduh, bener-bener lu itu Aku apa nggak tahu namanya? surga, tapi dengar-dengar di Alkitab tertulis surga itu indah, bagus. Oke. Nggak apa-apa. Gua nggak apa-apa. Emang lu Kristen awam kan ya yang perlu diluruskan. Yesus pada naik pada saat itu usianya berapa tahun pada naik ke surga? Nggak ada ditulis sih di situ. Bukan 33 tahun. Bisa jadi, iya. Oh, bisa jadi. Nggak apa-apa Iya, gue ikutin. segitu. 33 Iya, segitu. tahun. Oke, Yesus naik ke surga pada usia 33 tahun lalu duduk di kursi kerajaan surga gitu. Iya, kayak gitu. Oke. Lu buka Daniel 7 pasal 9 sekarang. Siapa yang duduk di kerajaan surga? Tunggu. Daniel 7 pasal 9. Iya, bentar. Di tab-tab layar teman-teman. Biar kuat pemalnya. Kang Balu udah monitor belum ya? Bacanya keras. Sementara aku Nah, tunggu. Kok lari
ke Baca. sini ya. Nah, baca Daniel 7 pasal 9. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul. Oke, udah segitu udah. Sementara aku Siapa yang duduk di tahta itu, usia yang lanjut usia atau yang 33 tahun itu? yang melihat ini siapa? Sementara aku Si terus Luga melihat. itu yang melihat. Apa? Itu Daniel, penglihatan Daniel itu. Sementara aku terus melihat Ah, tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya. yang udah tua berarti ya, tua bangka. Kalau lanjut usianya itu Udah tua bangka. belum lah. Udah tua bangka lah, lanjut usianya karena dia duduk di kursi roda, artinya dia lumpuh karena serangan stroke. Dia lumpuh, sedangkan Yesus usianya 33 tahun waktu dinaikkan ke surga. Itu siapa itu yang duduk di kursi roda itu? Oh, ini dia menafsirkan mimpi. Tafsirkan mimpi. Ini firman Tuhan apa tafsir mimpi ini? Daniel ini kan tukang tafsir mimpi ini. Oh, berarti ini bukan firman Tuhan. Tunggu ya. Gua tunggu loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak ada urusannya sama Yesus loh. Ini Terus yang duduk di kursi roda itu siapa di surga? nggak ada tulisan Yesus toh. Oh, berarti Yesus nggak duduk di kursi roda. Terus Yesus kemana itu? Kayaknya salah Google Mapnya salah tuh. Bukan ke surga itu, Sementara malah aku ke terus neraka itu. melihat tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya. Bukan Yesus toh. Terus Yesus kemana? Kalau bukan Yesus itu, jangan-jangan Google Mapnya salah itu, malah berbelok ke neraka bukan ke surga. Waduh. Yesus kemana? Yesus nggak kemana-mana. Kalau yang duduk di kursi roda itu di surga itu bukan Yesus, lalu Yesus kemana? Tapi nggak ditulis toh di sini Yesus. Ya bukan Yesus berarti yang duduk di surga. Terus siapa yang duduk di surga itu? Di Daniel ini nggak ada bicara surga. Itu duduk di surga itu Margaret. Itu duduk di surga dengan tahta-tahta berlapiskan emas. Tapi kursinya dari kursi roda. Itu nyasar kemana? Jangan-jangan Google Mapnya salah itu. Malah belok ke neraka bukan ke surga itu. Dari api yang berkobar-kobar. Nah, kalau dari api yang berkobar-kobar, api itu adanya di neraka apa di surga? Dari nyala api dengan roda-rodanya. Nyala api dengan roda-rodanya. Iya. Dari api yang berkobar-kobar. Api itu adanya di surga apa di neraka? Ini bukan Yesus ini. Bukan berarti. Wah, Tuhan lu bukan Yesus berarti kalau kayak gitu. Allahu Akbar, Allah ya Pak. Nggak ada tulisan Yesus soalnya. Aku nggak bisa bilang ini Yesus ya yang di kursi roda. Ya terus Yesus kemana kalau gitu? Yesus kan belum ada. Belum lahir, belum jadi Tuhan gitu. Belum ada Yesus. Berarti belum jadi Tuhan. Belum jadi manusia. Belum jadi manusia. Loh, terus kapan dia jadi Tuhannya? Pas di Wahyu. Oh, pas di Wahyu itu perjanjian lama apa perjanjian baru? Barulah. Oh, pas di Wahyu, pas ada Wahyu terus Yesus dilantik jadi Wahyu Tuhan. 20, Wahyu 21, Wahyu 22, Wahyu 1. Nah, coba bacain Wahyu 1. Wahyu terakhir deh, Wahyu terakhir. Kok pinsan lu? Gue ikutin narasi lu. Coba Wahyu terakhir bacain.
Wahyu terakhir deh. Sok, terserah lu yang mana aja, mau terakhir, mau di tengah, kayak mau apa kayak, bodo amat. Daniel tadi nggak ada tulisan Yesus. Belum dilantik jadi Tuhan gitu ya. Ini ya. Anugerah Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Itu bukan Tuhan, Tuhan. Aku ini apa? Bible baru, tulisannya Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus. Iya, itu lu pakai menyertai kamu TB. sekalian. Coba lu pakai terjemahan yang lama. Itu udah dipelintir-pelintir itu, udah karangan-karangan LAI itu Tuhan. Iya, tapi di Bibleku anugerah Tuhan Yesus menyertai kamu katanya. Ya itu lu dikibulin itu salah. Kamu sekalian semua gitu. Tuhannya orang Yahudi itu siapa? Udah, Tuhan orang Yahudi. Nah, Tuhan orang Yahudi. ya. Banyak sih macam-macam. Kok banyak? Tuhan kan satu. Kenapa jadi banyak? Bukan, ya orang Yahudi ini kan ada yang menyembah Allah, ada yang menyembah dewa, ada yang menyembah. Wah, lu jangan fitnah. Nggak ada satupun orang Yahudi menyembah dewa, nggak ada. Jangan fitnah lu. Ada Jangan yang fitnah. menyembah Tuhan Yesus. Nggak ada siapa yang menyembah Tuhan Yesus orang Yahudi, tunjukkan. Siapa? Mana? Yahudi mana itu yang menyembah Yesus? Yesus Yang menyembah Yesus itu hanya satu agama, yaitu Kristen. Yahudi, Buddha, Hindu, Islam, gak pernah sekalipun menyembah manusia, menyembah makhluk, menyembah utusan. Gak pernah. Cuma Kristen yang menyembah makhluk, menyembah utusan. Yesus itu raja Yahudi toh. Yesus raja Yahudi. Kerajaannya di mana? Raja itu kalau di sana itu kalau udah raja itu adalah Tuhan. Yesus raja Yahudi, bukannya Yesus itu di Yahudi diusir karena dia dianggap sebagai anak pezina. Gimana mau dilantik jadi raja? Yesus diusir. Diusir sama orang Yahudi, makanya dia disalibkan. Kenapa diusir? Gak ada satupun orang Yahudi atau yang menganut ajaran Judaism menuhankan atau merajakan Yesus. Malahan dia diusir dari Yahudi. Di mana diusir? Yesus itu dibully, diludahin, diusir dari Yahudi. Aduh, Bunda Rahma monitor nggak? Saya mau sholat nih. Ya sholat lah, aku berhenti dulu. Oke, kalau gitu kita tutup aja dulu soalnya. Oh, monitor Iya. Bunda Rahma lanjut dulu ya. Akang sholat dulu. Oke. Iya. Bunda udah sholat? Udah. Apa ya aku bilang ya, gimana sih ya, terlalu ini doktrinmu ya. Padahal Yesus itu di dalam Bible ya, dia untuk Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba yang tersesat dari Bani Israel. Kemudian di Kisah Para Rasul 13:23, Yesus juru selamat bagi orang Israel. Iya. Gak ada Yesus juru selamat bagi Kristen, gak ada. Ketika Yesus terangkat baru muncul Kristen. Siapa yang memprakarsa Kristen ini, yang membuat sekte Kristen ini? Paulus. Di Antioquia, perjalanan ke Antioquia, Paulus mengajar setahun, lalu murid-muridnya diberi nama Kristen. Jadi nggak sama sekali Kristen itu nyambung ke Yesus ya. Yesus sudah terangkat, sudah tidak ada di muka bumi. Kemudian Paulus mau menyisipkan masuk ajarannya. Ayo naik, Siber naik kau. Yesus mau menyebarkan ajarannya kepada murid-murid Yesus, kepada Petrus dan sebagainya. Naik, yuk, Siber. Tapi saya nggak cocok ajaran Paulus dengan murid Yesus, karena Yesus sudah tidak ada di muka bumi. Yang melanjutkan estafet pengajarannya itu ya para muridnya. Yang 11 itu kan, karena Yudas kan sudah ini kan mati menggantung diri. Ya. Nah kemudian diadakanlah Yang batu pemilu. karang itu Petrus yang menjadikan batu Diadakan. karang. Bukan, nggak ada nyambungnya itu, nggak ada. Kemudian diadakanlah pemilih apa ya, dipilihlah murid-murid yang bisa menggantikan Yudas.
Kalau memang Paulus itu orang benar, harusnya Paulus yang menjadi pengganti dari Yudas. Karena 11 muridnya ini kan mencari pengganti Yudas. Mereka kemudian bermusyawarah, akhirnya pilihan jatuh kepada Matias, bukan kepada Paulus. Kalau ajaran Paulus benar, berkesusahan dengan murid Yesus, ajaran Yesus, anak Maria, tentunya pilihan mereka jatuh kepada Paulus. Tapi tidak. Ajaran Paulus itu bertentangan dengan ajaran para murid Yesus, yaitu Petrus dan teman-temannya ya, yang 11 itu. Akhirnya apa? Mereka ribut kan? Mereka berselisih paham. Diadakanlah konsili Yerusalem. Di konsili Yerusalem lah ini, konsili pertama, diputuskanlah bahwa karena Paulus ini mau memaksakan ajarannya, mereka ribut segala macam, dia mengadakan konsili Yerusalem. Diputuskan bahwa Paulus rasul bagi Bani Israel, Petrus rasul bagi Bani Israel kepada orang-orang yang bersunat. Petrus, itu hasil keputusan konsili Yerusalem ya, Margaret. Paulus adalah ajarannya, membawa ajarannya kepada orang-orang di luar Bani Israel, kepada orang yang berkulub atau tidak bersunat. Itulah hasil konsili Yerusalem. Karena dia paksakan ajaran Paulus ini nggak nyambung dengan ajaran Yesus, makanya mereka terpisah. Paulus rasul bagi di luar Bani Israel, karena ajarannya nggak berkhususnya dengan ajaran Yesus. Dibawalah ke Roma, Yunani sana, berkembang di sana karena kaisar di sana menerima Kristen karena berkesusuan dengan pemahaman mereka. Tidak bersunat dan doyan makan babi. Sana ya, pagan. Setiap persembahan mereka itu yang dipersembahkan itu babi, darah babi pada dewa-dewanya ya. Jadi laku di sana. Disepakatilah tanggal 25 Desember itu adalah kelahiran Yesus atau Natal. Padahal 25 Desember menurut pagan Roma Yunani adalah kelahiran dewa matahari. Maka berkembanglah Kristen di Roma Yunani sana. Jadilah pusat Kristen tuh di Vatikan sana. Begitu. Karena ajaran Paulus tidak bisa diterima, bertolak belakang dengan ajaran Yesus. Makanya dia pergi membawa ajarannya ke Roma Yunani. Makanya pusat Kristen. Makanya Bibelmu itu berbahasa Yunani, Margaret. Iya, dewa matahari 25 Desember. Yang disembah. Mana tadi yang mau naiklah, kawan? Naiklah saudara. Siapa tadi? Sibar. Naiklah yuk. Baguslah kalau orang-orang berilmu lah. Ayo. Kalau Margaret ku tengok ini, aduh, cuma modal imannya doang ya. Kasihan ya, banyak belajar Margaret. Jadi Yesus itu dengan Kristen sama sekali nggak nyambung. Kalian harus percaya diri dengan kekristenan kalian. Akuilah Yesus itu adalah yang kalian Yesus. Nggak konsentrasi ya. Paulus lah yang kalian ikuti, sejatinya kalian itu pengikut Paulus. Karena Paulus pun di dalam Bible dia pun mengaku Kristus. Dia bilang Yesus waspadalah, banyak akan datang yang mengaku bahwa dia adalah Mesias. Mesias itu artinya Kristus. Paulus mengaku Kristus. Jadi kalian itu pengikut Paulus. Kristus palsu. Makanya ajaran yang kalian lakukan sekarang itu ya, yang kalian imani sekarang itu ya surah-surah Paulus. Coba ajaran Paulus itu di 1 Korintus 8:6. Hanya satu Allah di surga yaitu Bapa, dan satu Tuhan yaitu Yesus. Pengajaran Musa, pengajaran Yesus. Dengarlah orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Musa pun begitu di Ulangan 6:4. Sema Israelo Adonai Eloheno Adonai Ehad. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa.
Paulus memisahkan antara Allah dengan Tuhan atau antara Allah dengan Tuhan. Allah itu Bapa, Tuhan itu Yesus. Nah, inilah yang membuat kalian kacau. Ingin menggabungkan ajaran tauhid yang diperkenalkan, yang dibawa oleh Yesus dengan ajaran Trinitas yang diperkenalkan oleh Paulus dan ditambahi, dibumbui oleh dogma doktrin Bapak Gereja dengan konsili-konsilinya. Jadilah kalian seperti ini, kawan. Dibilang 3 tapi 1, dibilang 1 tapi 3. Membagumkan. Margaret, begitulah bunyinya Margaret. Sebetulnya pun kata-kata 1, 2, 3 itu nggak ada. 1, 2, 3 itu nggak ada. Iya, nggak ada itu sisipan. 2 Yohanes 5:7. Sisipan itu palsu, disisipkan masuk. Intinya Tuhan di perjanjian lama, Tuhannya Musa, Elohim itu ya itulah adanya. Tapi pemahaman teman-teman Kristen mengimani imannya bahwa Tuhan di perjanjian lama lah yang turun ke bumi inkarnasi menjadi manusia Yesus. Itu nggak begitu iman Yahudi. Nggak begitu iman Yahudi, ya. Masalahnya kalian mengambil kitab Yahudi, mencampur adukkan ajaran para nabi dengan paham dogma doktrin Trinitas bercampur paganisme. Makanya kalian itu mencret kelereng kalau diskusi. Kadang nggak nyambung. Nah, ajaran tauhid Anda gabungkan, ajaran tauhid yang dibawa oleh para nabi, ingin Anda kawinkan, ingin Anda gabungkan dengan ajaran paganisme, dogmatik, Trinitas itu. Ya nggak nyambung lah. Tauhid itu mengesahkan Tuhan. Jadi Sementara Kristen itu apa sih? Kristen itu ya buatan Paulus. Nggak ada hubungannya dengan Yesus yang ajarannya tauhid. Mengesahkan Tuhan. Jadi definisi Kristen itu gimana? Kristen, katanya Kristen itu pengikut Kristus. Padahal enggak ada yang kalian ikuti dari cara hidup Yesus. Lebih baik disebut pengikut Paulus. Apa kepanjangan kependekannya kalau pengikut Paulus? Pemplus. Maksudnya Pemplus. Pengikut. Pemplus. Itu lebih keren. Punya jati diri sendiri kan, Pemplus. Kitab Jangan Paulus di mana ada kitab Paulus? Di Bibelmu itu 13 kitab-kitab Paulus, surah-surah Paulus itu mendominasi Bibelmu, Margaret. 200 lembar lebih karangan Paulus ada di Bibelmu. Paulus itu siapa? Dia adalah ya nggak jelas ya, orang tuanya juga nggak jelas. Paulus itu siapa? Nggak jelas, gelap gulita dia. Dia ngaku orang Parisi, dia ngaku orang Roma. Campur baur dia itu ininya ya. Kewarganegaraannya lah, dia bilang dia mengaku dia Roma. Entahlah, dia itu kan suka berdusta dia, jadi kata-katanya kadang nggak ini loh. Nggak bisa kita pegang kalau dengan dustaku. Kematiannya pun tragis itu dipenggal. Tapi kami seumur hidup ya dari bayi nggak pernah ngikuti Paulus. Padahal surat-suratnya yang kau ikuti menghalalkan semua makanan. Nggak juga, nggak pernah kami ngikut Paulus. Coba kita ikuti ya, coba kita urai. Yang apa mana? kata Paulus? Oke, apa kata Paulus? Semua makanan itu baik, tidak ada yang haram. Itu kata Paulus. Sementara Yesus ini taat dengan hukum-hukum Torah. Di perjanjian lama ya, hukum Torah itu dilarang makan babi. Imamat 11, jangan kau makan babi. Yesus ini orang Yahudi, taat dengan hukum Torah. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Torah atau kitab para nabi. Makanya umur 8 hari dia disunat, didikhitan oleh mamahnya, diserahkan kepada Tuhan. Dan ya kan,
Berarti dia taat dengan hukum-hukum Yahudi, Torah Musa. Nah, Paulus mengatakan Torah itu sampah, dia tidak mau diperhamba oleh hukum-hukum Torah. Dia mau merdeka, dia mau bebas, segala sesuatunya halal bagiku. Itu kata si Paulus. Nah, itu yang kalian ikuti. Makanya kalian sejatinya ya harusnya kalian itu percaya diri. Kalian pengikut Paulus sejatinya. Jadi apa namanya ya? Pengplus. Tapi di sini kan di Kejadian 1 sampai 2 ini kan diciptakan hewan-hewan ini semuanya itu baik untuk dimakan. Itu kenapa ditulis? Iya. Diciptakan. Aturan di perjanjian lama tidak semuanya halal. Ada yang haram dimakan. Tapi Itulah baik ya. katanya, semuanya itu Ya, kalau baik. Paulus kau ikuti ya, semua ciptaan Tuhan baik, tidak ada yang haram. Itu Paulus. Enggak, kita baca ya Bun dari ini ya. Elohim menjadikan cakrawala yang itu tuh loh. Ini ya, berfirmanlah Elohim, hendaklah tanah menumbuhkan tunas. Yang itu kan? Di sini ada juga itu, semuanya itu baik, ditulis gitu. Ya baik belum tentu halal. Semua baik. Tapi belum tentu halal. Ada hukum haram, halal dan haramnya. Babi di Imamat 11, babi haram. Yesus orang Yahudi taat dengan hukum Torah. Tiba-tiba Paulus, apa kata Paulus di Efesus? Dengan matinya Yesus maka dia membatalkan. Tengoklah, dia mengatasnamakan orang. Dia mengatasnamakan Yesus. Dengan matinya Yesus maka dia membatalkan hukum Torah dengan segala perintah dan ketentuannya. Tengoklah si Paulus ini. Bagaimana cara-caranya supaya ajarannya itu diterima ya. Dia mengkambing hitamkan anak orang. Padahal bukan Yesus yang ngomong loh. Makanya kita di sini jangan ditelan mentah-mentah semua ayat itu. Bagus. Kita kan diciptakan Tuhan, mempunyai akal, pikiran. Kita nggak boleh telan Siapa semuanya. yang ciptakan kau? Siapa yang ciptakan? Kira-kira kau diciptakan oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Di dalam Bibelmu di Kisah Para Rasul 17:27 ya. Kisah Para Rasul 13 berapa ya? 13 berapa? Sebentar aku buka ya. Apa bunyinya di situ ya? Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bukan Yesus. Dia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak dilayani oleh tangan-tangan manusia. Dialah yang memberikan nafas dan hidup kepada semua orang. Itulah yang memberikan kehidupan kita itu ya. Itu Allah atau dikata kalian Allah. Kami Elohim di sini. Jangan kok ke Elohim, kok paling diludahi Yahudi. Di Bibelmu itu Allah, Theos, dewa. Tapi kau ambil kata Allah lagi ya, kata Allah. Plesetkan lagi jadi kata Allah. Kita buka ya. Nggak dipakai Allah. Di Kristen itu nggak dipakai Allah. Jadi itu di Bibelmu jangan pakai dong. Hilangkan itu, pakai situ Theos atau Elohim atau dewa. Oh, ini apa? Orang pabrik sana ini, pabrik kertas. Pabrik kertas. Terjemah ya, penerjemah ya. Iya Bunda. Penerjemah yang kuat ya. Ya, jadi anak-anak bayi yang baru lahir bukan nggak boleh disalahin. Berarti harusnya penerjemah lain di Salim Bahasa ini sadar ya bahwa sesama Kristen aja nggak ini loh. Tapi kenapa yang nggak mau dihilangkan ya? Apa Nanti, supaya banyak yang bisa ditipu, supaya murtad gitu, buat Tuhan kita sama loh. Padahal enggak lah, ada pagan, ada yang tauhid. Enggak, semua Kristen itu Tuhannya Tuhan Yesus. Loh, terus yang menciptakan? Ciptakan kau siapa? Tuhan Yesus. Mana datanya itu bahwa Yesus menciptakan manusia? Itu perjanjian itu kejadian itu loh Bun. Oh, jadi Yesus itu, jadi Musa menuhankan Yesus. Alamak. Ampun, oh Mama
Musa menuhankan Yesus. Bukan menuhankan. Kalau kata-kata menuhankan itu berarti gagal jadi Tuhan. Maksudnya dia apa? Mengapakan? Jangan kita bilang menuhankan. Terus apa dong? Nggak ada kata-kata menuhankan itu, nggak ada. Nah, cocoknya apa dong? Kuasanya Musa itu berasal dari Tuhan Yesus. Terus Yesus ini apa di perjanjian lama? Yesus itu Maha Kuasa, Maha Pencipta. Apa kemahakuasaannya? Satu biji buah ara aja nggak bisa, dia malah marah, mengutuk. Harusnya kan dia ciptakan kalau dia lapar. Pling, gitu kan dia ini pencipta. Yang pohon ara itu dia udah di perjanjian baru menyatakan dirinya menggenapi. Oh, jadi ketika di perjanjian baru dia bukan Tuhan. Ketika di perjanjian baru dia manusia, dan di Wahyu dia udah Tuhan. Oh, jadi ketika dia berjalan kemana-mana itu bukan Tuhan ya. Membangkitkan Lazarus dia bukan Tuhan. Dia Nanti Tuhan dari dia belum lahir, dari dia belum lahir kan Bun, sampai udahlah kau diam. selama-lamanya. Tambah bego kurasa kau bukan pinter. Nggak boleh kita bilang menuhankan Yesus. Siapa tuh anakmu itu nangis? Sayang ya anakmu jadi Kristen. Ayolah belajar baik-baik ya. Ini kita buka data dulu ya. Iya. Jadi Yesus itu dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Apa yang dia lakukan itu yang diperintahkan oleh Bapa untuk dia lakukan. Jadi Yesus orang diperintah. Dia diperintah, dia bukan Tuhan. Mama minta. Iya, tapi di Kristen Yesus Tuhan. Mana dia Tuhan? Iya, Mana? pokoknya di dunia ini Kristen kan ada kan? Tuhannya Pokoknya. Kristen itu Tuhan Yesus. Ya itu cuma iman buta ya, nggak ada dalilnya, nggak ada datanya. Itu nyata di perjanjian lama, di Kejadian 1 ayat 1. Loh, itu kan Tuhannya Musa. Tuhannya Musa itu Tuhan Yesus. Wow, mama enggak ada satu biji pun orang Israel sana Judaism yang menuhankan Yesus. Harusnya itu kalau memang benar yang kau imani, ya Tuhannya Musa itu adalah Yesus. Orang Yahudi harusnya gitu, tapi sayang disayang ya, malah salib diludahin, misionaris ditempeleng, misionaris diludahin, diusir. Aduh, jangan kau terlalu berhalusinasi, Margaret. Tuhan Yesus, Kasihan. Yesus itu dia YHWH, dia Bapa Yahweh, dia Adonai Yod He Vav He. Aduh, mama mana datanya itu? Di perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi mana itu di situ Yesus? Di Bibel ini lengkap loh Bun, nggak ada kekurangan lagi di Bibel ini. Kasihlah di mana 17:24. Mana itu Yesus di situ perjanjian lama Yesus itu adalah. Aku rasa Bunda Rahma ini udah tahu lah. Ya tahu bahwa itu tidak ada. Ini kita kasih data ya, ini datanya nih. Jadi yang menciptakan langit dan bumi itu bukan Yesus. Yesus itu Yesus itu nangis, cengeng, ketakutan. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa nih. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Kalau kau ini ada di muka bumi ini, berarti kau isi bumi. Ia yang adalah Tuhan. Jadi ini Allah nih ya. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Kau pun isinya toh, isi bumi. Ia ini siapa? Ini Allah. Ia yang adalah Tuhan. Berarti Allah adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah Itu kekuatan apa. Al-Quran, Bunda baca Dialah. Al-Quran.
Bibelmu ini, Biblosmu ini, kisah para rasul. Oh, kalau di dalam Bible itu tujuannya itu ke Yesus ya, kecuali Bunda itu baca Quran. Ya, ini ya. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Siapa itu? Ini. Tuhan Yesus. Ah, itulah kalau kau berhalusinasi kayak orang ODGJ ya. Itu Elohim. Itu Kalau kau sudah beginilah teman-teman ya, kalau Karisteng sudah membuang itu akalnya, ada si ular tua sudah mirip salah, ODGJ ya, ya dimatikan salah akalnya satu. sudah teman-teman ya. Jadi apa yang diimani itu karangan bebas. salah satu lembaga Alkitab Bibelnya ini, Indonesia Bibelnya ini, itu Margaret, di abad ke-19. Margaret, Bibelmu ini jadikan aja pembungkus kacang goreng. Karena kau nggak pakai kan? Jadikan pembungkus kacang goreng ini Bibelmu ya. Itu diterjemahkan siapa? Bible itu? Enggak tahu siapa. Ya Karisteng lah. Enggak, orang Islam, Lembaga Alkitab Indonesia. Itu kan benar-benar ODGJ kan. Kau berobat dulu lah. Abad 19. Itu abad 19 itu. Kemana? Bunda Rahmanya kemana? Enggak tahu Kian. Oh, ke Pental kali ya. Gimana Mar? Gimana? Nggak tahu, Sampai ya. di mana tadi? Saya belum nyimak, baru nyimak. Sampai siapa yang itu? Siapa yang nulis Bible itu? Kok bisa ada? Ya, siapa yang nulis Bible? Itu Lembaga Alkitab Indonesia tapi bangsa Islam. Oh, hah? Islam? Yang Iya. menulis Bible itu Abad Islam? 19. Oh, Bible itu kitab Islam apa kitab Kristen? Diterjemahkan oleh Ah. orang Islam salah satunya. Oh, jadi orang Kristen tidak ada yang bisa menerjemahkan gitu? Berbarengan kerjasama mereka tapi Oh. kata-kata tulisan Allah di situ itu yang Lembaga Alkitab Indonesia itu kan ada bangsa Islam salah Oh. satunya. Jadi orang dia Islam, menambahkan- yang menulisnya orang Islam. Iya, menambahkan Allah di situ. Oh, menambahkan Allah. Kenapa tuh? Alasannya kenapa tuh? Alasannya dia ingin menyamakan Allah itu dengan Tuhan Yesus. Oh, gitu. Siapa itu namanya itu? Orang Islam itu. Siapa ya? Ayo, siapa dong namanya? Siapa ya? Abad 19 itu loh. Iya, siapa namanya? Kaidir Musi, siapa tuh? Siapa namanya? Lupa. Oh, kalau lupa kenapa bisa tahu itu agamanya Islam? Ya, karena kan di Lembaga Alkitab Indonesia itu nggak cuma orang-orang Kristen di situ ya. Oh, di LAI ada orang Islam juga. Adalah namanya pun lembaga Alkitab Oh, Indonesia. itu LAI itu yang punyanya Islam atau Kristen? Nggak tahu, itu suatu lembaga. Oh, nggak tahu. Iya. Iya, LAI suatu itu singkatannya apa? Lembaga Alkitab Indo. Oh, Lembaga Alkitab Indo. Iya, orang-orang Yang- Indonesia. Ah, Orang-orang iya. Indonesia. Iya. Yang menerjemahkan lembaga itu Yang kitabnya dengan nama Alkitab itu Kristen apa Islam? orang Indonesia udah sampai di Oh, orang Indonesia. Indonesia. Berarti orang Hindu juga ada di situ ya? Bisa jadilah. Bisa jadi. Namanya Buddha juga ada di situ ya, lembaga. Buddha ya. Pada waktu itu adalah di abad 19. Oh, ada. Abad Jadi ada 19 semua itu. di situ ya, LAI ya. Abad 19 itu udah jauh kali. Abad 19, Abad 19 abad itu 20, namanya bukan abad 21. Alkitab, Mar. Abad 19 itu namanya bukan Alkitab, tapi Al-Gospel. Nah, itulah itu. Itu gospel, gosok pelan-pelan namanya, gospel. Mau nggak lo Iya. digosok pelan-pelan?
Iya kan udah jauh itu kan. Tengok abad 19, abad 20, abad 21, abad 22. Ah udah jauh lah. Oh, jadi Bible itu dulunya milik orang Islam berarti ya? Penterjemahnya. Oh, penterjemahnya. Kenapa nggak diterjemahkan oleh orang Kristen, Mar? Kebetulan waktu di Indonesia itu kan yang ada bukan penterjemah ini, dia memasukkan tulisan Allah itu. Dia ingin biar sama gitu, biar sesat orang Kristen ini. Biar orang Kristen sesat. Iya. Berarti udah sesat sekarang ya karena menggunakan kata Allah. Tapi kan orang Kristen ini imannya bertumbuh. Dia kan menyembah Tuhan Yesus, toh. Kenapa Menyembah masih Tuhan ada Allah di Yesus. situ? Kenapa masih ada Allah? Ya namanya pun udah dari abad 19 dia apa Udah tidak- tahu kan sesat. Kenapa masih ada Allah? Masih dipakai? Masih kangen loh dengan kata Allah loh. Masih Iya, sayang. kan tulisan penterjemah itu udah sampai ke Indonesia kan. Itu di abad ke-19, jadi terbawa-bawa sampai sekarang. Oh, jadi masih sayang dengan kata Allah gitu ya? Itu urusan apalah, urusan lembaga lah itu kan, bukan urusan Enggak, kita. bukan urusan lembaga. Kalau udah kayak gini, urusan umat Kristen. Enggak, umat Kristen kan nyanyinya Tuhan Yesus toh. Kenapa jadi ada Allah di situ? Lagunya orang Kristen itu lagu Tuhan Yesua, Bapa Yahweh. Coba lu bacain dulu doa Bapak Yesus. Doa Bapa Yesus. Ada nggak doa Bapak Yesus? Yesus itu kan Bapa di surga. Oh, Yesus itu Bapa di sorga. Iya, Bapa yang kekal, Bapa yang hidup. Doa Bapa yang Yesus kita hidup. ada nggak? Doa Yesus kita. Doa Yesus. Doa Yesus kita ada nggak? Doa Bapa kami gitu. Oh, kenapa jadi doa Bapa kami bukan Yesus kami? Doa Bapa kami. Kenapa bukan doa Yesus kami? Doa Yesus kami. Kenapa bukan itu doa Yesus kami? Kenapa jadi doa Bapa kami? Enggak, gini. Di dalam Alkitab itu kan tertulis Yesus itu punya Bapa kan? Yesus itu punya Bapa. Ya, Yesus Kalau punya kalau Bapa. dikatakan orang-orang kan, Yesus itu punya Bapa kan? Dikatakan orang-orang apa dikatakan Yesus? Enggak tahu juga, semua orang bilang. Kok ketawa? Ya iya, lu nggak tahu juga gimana sih lu? Kan gini, Gimana? semua orang membahas Yesus itu punya Bapa. Semua orang membahas Yesus itu punya Bapa. Ya, semua Ya. orang membahas. Yesus merasa nggak dia punya Bapa? Hah? Yesus ngerasa nggak dia punya Bapa? Enggak. Nggak ngerasa. Yang ngerasa Yesus punya Tuhan. Bapa siapa? Tulisan Bible. Tulisan Bible. Tulisan Bible itu firman dari Tuhan atau dari mana? Itu si penulis yang bersaksi. Oh, bukan firman dari Tuhan. Emang Tuhan Yesus memberikan firman? Nggak pernah. Emang Tuhan Yesus bawa firman? Enggak. Ya terus itu Bible firman dari mana? Itu kesaksian murid Yesus kan? Kesaksian murid Yesus. Berarti Bible ini bukan firman dari Tuhan. Bible ini Nah, bukan firman lah, perkataan. perkataan siapa? Perkataan Elohim. Oke, Bible ini perkataan Elohim. Di situ ada tertulis, marilah kita memuaskan birahi sampai pagi karena suami di luar kota. Itu perkataan siapa? Itu perkataan Amsal ya? Iya, perkataan siapa itu? Perkataan Amsal. Bukan Elohim. Bukanlah. Oh, kata lu Bible ini perkataan Elohim.
Kok sekarang perkataan Amsal? Amsal ini siapa? Di Bible itu banyak kan kitab. Iya, kan kata lu Bible itu perkataan Elohim. Nah, sekarang di Bible ada tertulis, marilah kita memuaskan birahi sampai pagi hari, karena suami Itu lagi keluar perkataan kota. kitab. Itu perkataan kitab. Oh, berarti bukan perkataan Elohim. Kitab Amsal, perkataan Amsal itu. Amsal ini firman dari Tuhan bukan? Enggak lah, dari si Amsal. Oh, berarti Bible ini bukan firman Tuhan, tapi firman Amsal. Gimana sih? Bible itu yang Kok gimana? Lu yang mikir. Kata lu tadi. Bible itu tetap Bible, enggak bisa kita bilang ini. Iya, kata lu tadi Bible itu firman dari Elohim. Oke. Bible itu Biblos ya. Biblos. Biblika. Iya, Bible itu ya tetap Bible. Firman dari Tuhan bukan isinya. Firman Tuhan itu kalau ada kata-kata Yesus, Kalau nggak ada kata Yesus bukan firman Tuhan, kenapa dimasukin ke dalam kitab? Berarti ini bukan kitab suci kalau gitu, kitab karangan. itu kitab si Amsal yang tadi itu marilah gitu. Firman Tuhan bukan. Itu Kalau bukan firman Tuhan, Amsal ini kalau bukan firman Tuhan, kenapa dimasukin ke Bible? Itulah si penulis tadi Yang salah berarti penulis. yang masukkan ke kitab itu. Lu percaya nggak? Lu mengimani nggak itu? Marilah itu. Marilah. Itu kan cuma nasihat untuk anak-anak muda. Bukan itu yang gua tanya. Ini firman dari Tuhan atau bukan? Yang Amsal tadi. Ngamsal, lu kan suka ngamsal. Firman Tuhan bukan? Itu entah apa ya. Itu nasihat nasihat. Berarti bukan firman Tuhan. Firman itu ya Yesus. Masa Bible Yesus itu Yesus ngamsal? Bible Masa itu Yesus masa Yesus ngamsal? Masa Yesus ngamsal? Ya kenapa ada tulisan itu? Yesus nggak nikah toh? Ya kenapa ada tulisan itu? Amsal tadi. Kenapa ada dimasukin? Oh, dimasukkan Abdul Qadir Musia. Ya udah gua tahu kalau itu. Ini mah Amsal dulu. Itulah nggak taunya kenapa masuk si Amsal itu. Nah, kenapa? Lu pertanyakan ke pendeta, Dad, kenapa ini si Amsal dimasukin ke kitab suci? Yang namanya kitab suci itu tidak boleh ada hasil karangan-karangan dari si penulis. Harus pure, harus 100% firman dari Tuhan. Itu yang disebutkan kitab suci. Bukan penelitian-penelitian dimasukin ke dalam kitab. Namanya bukan kitab suci lagi kalau kayak gitu. Apalagi tiap tahun direvisi itu kitab. Itu makin gabrul. Lu masih percaya dengan isi kitab itu? Yang ngatakan kitab suci siapa? Loh, Bible kitab suci bukan? Bible itu tetap Bible. Kitab suci bukan? Kitab suci itu kan bukan Bible toh. Apa kitab suci itu kalau bukan Bible? Kitab suci tetap kitab suci, ada kitab suci. Apa Ada namanya? kitab suci. Apa namanya? Dia sebuah kitab, tulisannya kitab suci. Kalau ini Alkitab ini tetap Alkitab. Bukan kitab suci berarti Alkitab. Kemarin ada itu kitab suci, tulisannya kitab suci. Terus puji syukur Isinya apa ada aja di dalam kitab suci ini, isinya apa aja? belum sempat buka. Cuma Wih, kok ketawa? emang ada berapa kitab di Kristen? Kitabnya orang Kristen itu kan Yohanesnya, sama Wahyu. Nah, yang kitab sucinya yang Sama mana? Petrus. Ya, yang kitab sucinya yang mana? Kalau yang berhubungan sama Tuhan Yesus itu kitab suci. Amsal ini kitab suci bukan? Kan nggak membahas Yesus di situ. Kenapa ada di dalam Bible? Nggak tahu. Nah ini makanya Kan itu- lu jangan itu tadi, selalu marilah mengimani dogma-dogma yang kita. diberikan oleh bapak-bapak gereja. Ini dogma. Otoritas paling tertinggi di dalam Kristen adalah dogma gereja. Isi di dalam Bible itu otoritas terbawah.
bukan tertinggi. Lu masih percaya dengan dogma-dogma yang diberikan oleh Bapak Gereja, itu salah. Sedangkan isi kitab lu yang lu imani itu kontradiksi semuanya. Amsal dimasukin Bapak ke dalam gereja situ. itu yang mana? Yang mana Bapak gereja? Bapak gereja itu yang suka ke kelenteng. Bapak gereja, mana ada Bapak gereja ini nambah Pendeta ya? itu Bapak gereja. Lu jadi Kristenan gua sih daripada lu kan yang Kristen di sini. Bapak gereja itu para pendeta. Masa iya? Enggak ah. Ya ampun, bener-bener lu Enggak. kelihatan gak Dapat pernah ke dari mana gereja itu? lu. Dapat dari mana kayak gitu tuh? Dapat dari Hindu. Dapat dari Dapat mana? dari Hindu. Ya dapat dari Kristen lah. Lu nggak pernah baca literasi kekristenan ya? Bapak gereja, kami nggak ada. Bapak gereja lu siapa sih? Tuhan Yesus. Bapak gereja Tuhan Yesus. Iya. Ini benar stres lu ya, belum minum obat lu ya? Sejak kapan Tuhan Yesus itu Bapak gereja? Karena di dalam gereja itu kan yang ada Tuhan Yesus toh. Bapak-bapak gereja itu pastor, pendeta, penggembala, itu termasuk bapak-bapak gereja. Yesus itu tidak pernah kenal gereja. Yesus nggak pernah beribadah di gereja. Kok bisa? Ya bisa lah. Sejak zaman Yesus tidak ada gereja. Kok udah lain loh? Lah emang udah lain, emang lu yang lain. Coba sebutkan sekali aja, Yesus pernah nggak beribadah di gereja? Sebutkan. Karena kan gereja itu di dalam dia. Oh berarti di dalam tubuh Yesus berdiri bangunan gereja gitu? Iya, gereja. Wih. Siapa itu kuli bangunannya? Lu kadang-kadang longor lu. Aduh stres gua ngadepin lu. Masa di dalam tubuh Yesus ada bangunan gereja? Gimana sih lu? Sakit lu kayaknya lu. Siapa yang ngebangunnya itu? Kalau kita tinggal di dalam Yesus, dialah gereja kita. Itu toh. Oh dia gereja kita. Jadi yang ngebangun gereja di dalam tubuh Yesus siapa? Gereja itu kan tempat perkumpulan kan? Oh jadi di dalam tubuh Yesus berkumpul gitu ya gereja. Iya, yang ikut-ikut Yesus, yang mau Iya, ikut iya, Yesus iya, itu iya. kan? Oh yang mau ikut Yesus itu ada di dalam tubuh Yesus. Kutanya dulu ya. Enggak, jawab dulu. Nah. Di dalam tubuh Yesus itu banyak pengikut Yesus. Iya. Banyak pengikut Yesus dalam tubuh. Berarti ditelan semua itu orang-orang Kristen sama Yesus gitu ya. Ngumpul di dalam. Kan maha besar toh. Oh iya. Maha Saking besar. besarnya gitu ya, ditelan kalian semuanya ya sama Yesusnya dikunyah ya. Maha besar kan? Betul maha besar. Jadi ditelan semua ya orang-orang Kristen. Itu kira-kira menurut lu itu orang-orang Kristen kapan dilepehin sama Yesus tuh? Yang mau ikut aja, yang percaya Oh sama yang Yesus. mau ikut Yesus dilepehin, dimasukin ke surga gitu. Yang ikut Yesus, yang menyembah Yesus. Yang Iya. ikut Yesus, yang menyembah Yesus nanti dilepehin gitu. Enggak, kita ikut Yesus itu. Yesus itulah gereja kita. Yesus itu gereja kita. Iya. Berarti di dalam tubuh Yesus itu banyak gereja. Kan gini kan, kayak gini. Aku kan umpamanya aku nggak sempat pergi ke gereja itu rumah ibadah, tahu nggak? Tahu rumah ibadah tahu. Pernah nengok rumah ibadah? Pernah. Kalau orang agama lain bilang itu gereja. Cuman kan Agama aku kan lain nggak sempat bilang pergi. itu gereja. Iya. Yang bilang gereja itu bukan agama lain. Yang bilang gereja itu cuma Kristen. Islam itu nggak pernah beribadah di gereja. Yahudi nggak pernah beribadah di gereja. Hindu, Buddha nggak pernah beribadah di gereja. Yang beribadah di gereja itu cuma tok satu Kristen. Oke. Kan gini. Ya oke lah, harus oke lo. Kan gini, banyak orang yang nggak pernah, yang nggak sempat ke gereja karena jauh, ya kan? Bukan banyak orang, Ya. banyak umat Kristen yang tidak sempat ke gereja karena jauh. Iya, karena jauh gerejanya, terus harus mendaftar. Jadi kan
Kita Daftar apa enggak ini? Bentar, daftar apa? peserta, anggota. Anggota apa? Warga gereja. Warga gereja. Jadi harus daftar dulu gitu. Baru bisa jadi warga gereja. Iya, gereja di orang luar, agama luar kan bilang gereja itu kan tempat Jadi ibadah. harus daftar dulu, baru bisa masuk ke gereja, baru bisa diterima di gereja gitu. Iya, supaya masuk warganya. Oh iya, dengan cara apa itu daftarnya? Ibadahku harus daftar ya. Masuk ke dalam gereja itu kan harus masuk warga di situ ya. Oh iya, harus ada pendaftaran dulu gitu ya. Itu pakai Iya, uang, pakai uang ini nggak? Pakai uang pendaftaran nggak? Enggak pakai itu aja. Tanggal lahir. Bukan deh. Apa ya? Apa coba? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Daftar loh jadi warga gereja. Caranya gimana? Kayak kita mau jadi warga luar negeri gitu. Oh, pakai paspor gitu. Pokoknya warga gereja lah ya. Gini lah. Kan banyak orang nggak bisa ke gereja karena apa? Karena jauh, ya kan? Karena Kenapa daftarnya ke pendeta, nggak ke Yesus? Kan gereja itu katanya Yesus, ada di dalam tubuh Yesus. Kenapa daftarnya nggak ke Yesus? Oh bisa. Bisa ke Yesus. Lu kasih Bisa KTP ke langsung. Yesus gitu. Bisa langsung ke Yesus langsung. Oh, caranya gimana kalau yang langsung ke Yesus? Kita harus ngaku dulu. Aku ini warga ini. Aku ini orang begini gitu. Ngaku langsung. Oh, nunjukin KTP nggak? Enggak, Kristen. ngakunya dengan dalam roh. Oh, kenapa nggak? Kan nggak tahu Yesus dia itu Kristen apa Islam. Harus nunjukin KTP dulu kan, di KTP tertulis Kristen. Kristen itu apa sih? Kristen itu pengikut Yesus. Bukan agama. Bukan. Iya, kan Yesus sudah Kristen. Oh, Yesus sudah Kristen? Siapa yang ngebaptis Udah. Yesus? Yohanes. Yohanes Pembaptis ya, dibaptis sama Yesus. Yesus dibaptis sama Yohanes Pembaptis gitu kan? Iya, kan Yesus Kurang sudah ajar Kristen. berarti ya, si Yohanes ini kurang ajar, berani-beraninya kok Tuhan dibaptis sama dia. Wajib kan? Oh wajib ya, Yesus juga wajib dibaptis biar dia mengikuti Yesus gitu ya. Ya, supaya kami ngikut Yesus. Jadi Yesus Ya. wajib dibaptis. Yesus wajib dibaptis biar Yesus mengikuti Yesus gitu. Tapi Yohanes itu kan bukan Yohanes kan ada dua. Yang wajib dibaptis itu biar tahu apa dia? Biar tahu dia mengikuti Yesus atau gimana yang dibaptis itu? Pengikut Kurasa Yesus semua wajib orang udah dibaptis tahu nggak? lah ya. Kurasa Pengikut semua Ye- orang udah tahu lah. Pengikut Yesus wajib dibaptis nggak? Ya haruslah, wajib. Harus dibaptis. Nah Yesus sendiri dibaptis, dia wajib mengikuti siapa? Nggak ada, dia kan datang untuk mengajar. Orang Kristen wajib dibaptis biar kelihatan, biar tahu dia itu pengikut Yesus. Sedangkan Yesus sendiri dibaptis biar tahu, biar kelihatan dia pengikut siapa. Yesus itu nggak ngikut siapa lagi, dia cuman Ya kenapa dibaptis kalau dia nggak ngikut siapa-siapa? supaya kita ngikut dia. Supaya kita ngikut dia, terus Yesus dibaptis. Iya kan? Supaya kita ngikut dia, Yesus Iya, toh. dibaptis. Iya toh. Oh gitu, jadi Yesus itu dibaptis biar umatnya ini mengikuti dia gitu. Iya, cuman gitu aja. Oh gitu aja, ini yang sinting saya atau siapa ya? Enggak apa-apa. Terus yang ngebaptis Yesus itu kan Yohanes Pembaptis, ya? Iya, Oke, yang ngebaptis Yohanes Pembaptis siapa? Yesus lah. Hah? Mana datanya ayatnya? Wah ini seru nih.
Gue baru tahu nih Yesus yang ngebaptis Yohanes. Mana coba datanya? Ayatnya mana? Wah ini seru nih, baru nih. Tunjukkan ayatnya. Emang nggak ada kalian baca? Nggak ada. Ya memang nggak ada. Kata lu tadi. Tapi nggak ada. Makanya gue langsung gini serius. Wah ini seru nih kalau misalkan yang Cuman ngebaptis Yohanes. diberkati. Tapi Tuhan Yesus kan memberi berkatnya. Kan menurut lu tadi yang mengikuti Yesus itu wajib dibaptis. Nah yang gua tanya, Yohanes siapa yang ngebaptis? Wih, Ada nggak tertulis? nggak ada. Ya udah berarti nggak ada. Oh berarti Yohanes bukan pengikut Yesus. Karena nggak dibaptis. Yohanes, bukan Kristen nih. Iya, bukan Kristen berarti Yohanes karena nggak dibaptis, nggak mengikuti Yesus. Yohanes ada 2. Udah, gua ngerokok dulu, Bang Erik. Lanjut. Yohanes Pembaptis sama dengan Yohanes murid Yesus. Kalau menurut saya gini, Kang. Kan menurut pemahaman saudara Kristen kan Yesus kan ada 2 natur. Yesus yang manusia dan Yesus Tuhan. Kenapa Yesus yang manusia ini dibaptis? Karena manusia itu harus dibaptis untuk mengikuti Yesus yang Tuhan. Begitu kan, Kak Margaret? Iya. Nah, kan betul kan, Kak? Yohanes ada 2. Jangan lupa kalian ya. Yang di bawah jangan lupa Yohanes ada 2. Coba, Kang. Betul nggak, Kang Kian? Yesus ada Yesus 2. kan Yohanes ada 2. Ada 2 natur. Iya, Yesus juga ada 2 natur. Natur manusia dan natur Tuhan. Yang manusianya kenapa dibaptis? Karena supaya menjadi pengikut Yesus yang Tuhan. Gimana, Kang Kian? Cocok kamu rasa? Ya bingung, saya bingung. Yohanes penulis yang ada kitabnya kan, Yohanes penulis. Nah Yohanes yang saya tanya di sini, Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis kan membaptis Yesus. Yang notabene dia adalah saudaranya Yesus ya, si Yohanes Pembaptis ini. Nah syarat untuk mengikuti ajaran Kristen atau mengikuti Yesus katanya harus dibaptis dulu. Yesus sendiri, Tuhan sendiri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yang saya tanya, siapa yang membaptis Yohanes? Itu aja. Nggak bicara ada 2 Mereka saling baptisan. Tuhan itu Yesus itu juga. Mana datanya ayatnya kalau Yesus yang membaptis Yohanes? Langsung aja. Enggak semua di Alkitab itu ditulis. Berarti tidak tertulis. Sebetulnya banyak lagi yang mau dikatakan. Siapa yang menyebutkan Yohanes itu dibaptis? Yohanes Pembaptis itu dibaptis. Siapa yang menyebutkan? Dia sendiri membaptis dirinya. Mana ayatnya? Mana datanya? Tertulis di mana? Ada ditulis di Alkitab yang enggak semua yang di Alkitab itu ditulis. Kalau tidak ditulis, lu tahu dari mana dia dibaptis? Kayak Santang lah, kan bisa membasuh diri. Udah, jangan ke gua. Di mana tertulis Yohanes Pembaptis itu dibaptis oleh Yesus? Tunjukkan, Mark. Lu itu cantik tapi longor, nggak ada otak lu. Gimana sih lu? Jangan ngarang-ngarang di sini. Ya, Yohanes kan ada 2. Nggak nanya, gua nggak nanya itu. Yang gua tanya Yohanes Pembaptis, bukan Yohanes penulis. Iya. Coba pakai lo otaknya lo, dibuka sedikit lo, keluarin sedikit dogmanya, tinggalkan dogmanya, baru lu yakini di situ. Ku bilang nggak semuanya ditulis. Kalau tidak semua ditulis, lu tahu dari mana bahwa si Yohanes ini dibaptis? Kalau tidak ditulis, lu tahu dari mana? Kan yang kita perlukan Yesus. Bukan masalah itu. Lu tahu dari mana Yohanes itu dibaptis sedangkan tidak tertulis? Tahu dari mana lu? Jangan sampai telinga lu gua gigit ya. Kita kan nggak ikut Yohanes. Ya ampun. Kata lu Yohanes itu dibaptis. Tertulis di mana? Kata lu tidak tertulis. Kalau tidak tertulis, lu tahu dari mana Yohanes itu dibaptis? Itu doang kok. Yang kita ikut Yesus. Karena Yesus dibaptis. Betul yang kata Lama-lama si gua gigit lu telinga lu.
siapa itu? Si cinta si Hol itu. Betul itu Ya buat katanya. teman-teman yang ada di channel YouTube Panglima Apologet Islam TB, Moi dan semuanya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini longor nih sini. Jadi kayak mana? Ajarin dulu aku biar nggak Kalau ngomong. tidak tertulis sekarang gini. Kalau sesuatu yang tidak tertulis nih, berarti kita tahu apa enggak? Enggak tahu. Nah, sekarang di situ Yohanes Pembaptis dibaptis oleh Yesus tidak tertulis, tapi lu tahu dia dibaptis, lu tahu dari mana? Kalau Membaptisnya ngarang dengan bilang cara ngarang apa? sendiri, terka-terkaan lu Membaptis sendiri, ini tebak-tebakan lu sendiri bilang. Arti baptis itu apa coba? Ya Arti ampun. baptis apa? Kata lu Cara tadi baptisnya dibaptis ya itu syaratnya mengikuti rahasia Yesus. syaratnya Rahasia Yesus mengikuti Yesus itu. membaptisnya. Oh rahasia Emang sih. Yesus Lu kan dibaptis punya- nggak? Yesus Lu kan dibaptis punya nggak? rahasia. Iya, lu dibaptis nggak? Aku dibaptis. Dibaptis berarti rahasia Yesus dong kalau gitu. Yang baptis aku pastor. Bukan rahasia Yesus yang ngebaptis lu. Gini loh, kalau kita minta doanya, siapa aja bisa membaptis, pastor bisa. Kalau kita udah di dalam nama Tuhan Yesus. Bray, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baptis itu ada berapa jenis sih? Banyak lah. Banyak. Ada baptis Makanya. celup, baptis Iya. celup, baptis Pelan-pelan ciprat, dan baptis carinya. api. Iya kan? Pakai api. Nah, Kami cuman percikan air aja. dipercik-percik. Iya. Oke. Yesus dibaptisnya di gimanain? Baptis percik, api, atau baptis celup? Celup ke sungai enggak? Hmm. Iya, ditenggelamkan ke sungai. Nah, kenapa Yesus ditenggelamkan ke sungai, lu nggak ditenggelamkan ke sungai? Cuma dipercik-percik. Kenapa beda? Baik, lanjut dulu di sini aja. Mundur kan. Iya. Semuanya Siap, berlaku. Bisa aja berlaku semuanya, tapi apa aja? Pilih aja. Mungkin Nggak boleh. bukan mungkin Seharusnya- sih. Nah, Anda kan mengetahui peristiwa pembaptisan Yesus yang dilakukan oleh Yohanes. Nah, yang namanya di dalam yang ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan itu tentu ya sekujur tubuh Yesus, nggak pakai percikan gitu. Jangan menambah-nambahi. Yang namanya pengikut itu harus mengikuti apa yang pernah Yesus lakukan. Gak boleh kita menambah-nambahi dan mengurangi. Terus kita Yesus ya, dibaptis melakukan di Sungai penguapan. Yordan. Iya. Kan di sini nggak ada Sungai Yordan. Jadi kami dibaptisnya percikan air. Ya, ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, di situ ada Roh Kudus berupa burung merpati hinggap di kepala Yesus. Burung merpati. Lalu terdengar suara dari atas, inilah anakku yang kukasihi. Oke? Iya. Betul? Nah, yang gua tanya di sini, siapa yang Tuhan di situ? Yesus yang lagi dibaptis, Kok ditanya? burung merpati, atau suara dari langit? Di sini pertanyaannya nggak boleh siapa yang Tuhan. Nah, kok nggak boleh sih? Pertanyaan gua siapa di situ yang Tuhan? Yang menciptakan pertanyaan itu siapa dulu? Saya Itu yang menciptakan pertanyaan, kan saya yang Iya. bertanya. Iya, berarti suka-suka sih buat yang menciptakan Loh, kok pertanyaan suka- itu. namanya orang bertanya. Waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ada burung merpati hinggap di kepala Yesus, yaitu Roh Kudus, dan suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi. Pertanyaan gua, pada saat itu siapa yang Tuhan di situ? Yang dari langit lah. Bukan Yesus. Tuhan Yesus kalau di Botol ini. Kenapa ketawa kalian? Gini ya, Yesus itu jangan ditanya-tanya lagi kalau dia itu gini ya. Belum ada. Jangan Yesus ditanya,
Kemana Belum- Yesus pergi? belum ada aja Yesus di kandungan Bunda Maria. Yesus itu udah Tuhan, jadi jangan ditanya kayak gitu. Gimana Ketuhanan gitu, Yesus sudah itu nggak pernah hilang. Yesus kan nggak pernah menceritakan atau nggak pernah ngomong Yesus adalah Tuhan, sembahlah aku, oke? Nggak pernah ngomong gitu kan? Benar nggak? Benar. Betul. Tahu dari mana lu Yesus itu adalah Tuhan? Sedangkan Yesus sendiri tidak pernah bilang dia itu adalah Tuhan. Itu kan ada ceritanya loh. Oh, menurut cerita berarti tahu dia Tuhan. Itu kan ada peristiwanya. Peristiwa Bunda Maria mengandung. Itu kan ada peristiwanya loh. Mengandung. mereka kan bisa mendengar suara Tuhan loh, Kang. Iya. Mereka aja bisa menuliskan Tuhan berfirman dalam hati. Luar biasa Kristen ini. Oh, jadi menurut dongeng, menurut cerita Yesus adalah Tuhan gitu. Iya. Oh, iya. Dalam peristiwa. Bukan dongeng. Dalam Lah, kata lu peristiwa menurut cerita. Bunda Maria mengandung Yesus itu udah Tuhan ya. Oh, dia udah Tuhan. Dari dalam kandungan udah yang Tuhan. Yohanes 1 itu telah lahir Nah. Tuhan di kota Daud. Mana Itu Yohanes kan 1 udah tuh? jelas. Oh, hari ini telah lahir Tuhan di kota Daud itu Cukur di kota iya, Garut. Telah lahir Tuhan di kota Garut. Tuhan di kota Hari Daud. ini telah lahir Tuhan di kota Daud. Dia lahirnya di mana sih Yesus? Yesus di mana lahirnya? Di kota Daud. Bukannya di kandang domba? Di Palungan. No, sekarang di Palungan. Tadi di kota Daud. Gimana sih? Palungan itu kota opungnya. Daud itu kan opung. Daud itu siapa? Ayahnya. Siapa nama Opung? Kota Daud di mana sih? Nama opungnya siapa itu nama opungnya? Kota Daud. Marga apa? Kota Daud. Marga apa Yesus itu? Yesus itu marga apa itu, Toh? Itu, Yesus marga apa itu? Ya jangan gitu lah. Ternyata Yesus- Nggak ada marganya. Ternyata Yesus Lah, kata anak lu tadi marga apa? Anda bilang Kota Opung. Opung, Opung ya. kan orang Batak. Maksudnya Daud itu keturunan Partarutung gimana? Aduh lu. Iya, saya mau Jangan-jangan baca itu lahirnya di Tadudung, Mbak. Daud itu siapa? Margaret, ya ampun. Sadarlah lu, Mar. Mana ada itu Palungan itu kota opungnya. Kota Daud. Itu kandang domba punya Opung Yesus. Daud itu Yesus kan keturunan Daud toh, ya kan? Yesus keturunan Daud, Raja Daud. Oh, Daud itu siapanya Yesus? Opungnya apa tulangnya? Kayaknya opungnya lah. Opungnya, Daud itu opungnya Yesus. Ya, marganya apa itu? Marga. Jangan lu bilang Yesus Tambunan ya. Marga Jangan. Yahudi. Marga Yahudi. Oh, Yahudi, marganya Yahudi. Berarti hari ini telah lahir juru selamat di Palungan gitu. Ya. Bukan di kota Daud. Iya, marga Yahudi suku Yehuda. Salah berarti Bible itu Marga salah nulis Yahudi ya. suku Yehuda. Mary. Kasihan dia cantik-cantik tapi longor. Cantik Siapa tapi bilang botol. cantik? Jelek. Emang lu jelek. Gua kan Iya. ngebahagiain lu aja. Asli emang jelek lu. Orang cantik itu nggak ada di dunia ini. Cuman Orang Bunda cantik Maria. gak mungkin longor kayak lu. Hanya Cuman orang Bunda jelek yang Maria longor. cantik. Orang longor itu sebetulnya ada di rumah sakit jiwa sih. Kenapa lu nggak ke sana? Buat apa? Disiksa nanti. Di sini. Di kursi listrik. Kok ketawa kalian semuanya? Lucu kau. Lama-lama kau lucu.
kok dilucu-lucuin sih? Emang lucu Kan lu. dekat sama rumahmu. Rumah sakit jiwa kan dekat sama rumahmu si Malingkar. Di sini di Panam sih, rumah sakit jiwa. Di mana itu? Di Panam, di Pekanbaru, Panam. Oh bukan baru, bukan di Medan. Iya di Medan. Panam. Rumah sakit jiwa hanya satu di Panam. Dia orang Jadi gimana, dia Marga? orang Riau. Orang Riau. Aku, Sama dia kayak siapa? aku di Taluk Kuantan aku. Oh. Kalau si Di Rasmi, Kuansing aku. Di Kuansing. Rasmi, Nggak Mana? tahu siapa itu. Orang mana? enggak dia. Ya, halo Pak Dokter. Ini ada pasien lepas dari sana. Namanya Margareta ya. Lepas dia. Ini masih pakai Nggak baju kenal pasien. dia. Nggak kenal dokternya. Margareta namanya ya. Itu kemarin yang ngamuk itu, yang ngacak-ngacak itu comberan. Nah ini sekarang ada di room saya, Dok. Iya Dok. Jemput ya Dok, bawa ambulan Dok. Bahaya ini. Kalau enggak, sakit muka saya ini, dicakar-cakar sama dia ini. Lagi jadi itu longornya ya. Margaret namanya, Margaret Haido Dongpala Wedding ya. Margaret Haido Lanjut Dongpala Kang, aku Wedding. bawatin Kang. Iya. Bawatin Kang, lanjut. Margaret, sadar lu. Dari tadi lu, Udah sadar. kalau udah sadar kenapa menuhankan anak orang? Coba, kenapa anak orang lu sembah? Kenapa lu anak orang lu tuhankan kalau lu udah sadar? Berarti lu belum sadar kalau kayak gitu. Anak orang kok dituhankan, anak orang kok disembah. Emang nggak gitu, siapa Tuhannya kira-kira kalau bukan? Kira-kira siapa Elohim, Tuhan? Elohim. Gak usah Yesus, mending Elohim. Tapi Elohim tidak mati kan? Kalau Yesus mati nebus dosanya. Nah itu, soalnya di situ. Dia pengennya Tuhannya itu mati terkutuk di kayu salib. Itu pengennya. Ada hari kenaikan Tuhan. Hah? Di Hari kalender. kenaikan Tuhan? Iya, Hari kesaktian Kok nggak Pancasila tahu? ada nggak? Hari kesaktian Pancasila? ada. Ada. Hari kesaktian Yesus ada nggak? Ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan Yesus. Kalau lu itu bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang Maha Tritung. Masa iya? Mana ada Esa itu satu, Esa itu Ya. satu. Sedangkan lu itu tiga Tuhannya. nggak ditulis 3. Bapak siapa? Umpamanya 3 itu loh. Bapak nggak ada siapa? Jawab dulu, Bapak siapa? Nggak ditulis 3. Bapak itu siapa? Gua tanya jawab dulu, Bapak itu siapa? Elohim, Yes. Elohim itu siapa? Elohim itu Yahweh. siapa itu? Tuhan bukan? Yahweh. Yahweh itu Tuhan bukan? Macet, macet. Sekalinya diginiin macet. Itu yang nanya itu. Dari mana pertanyaan gitu? Dari mulut gua pertanyaannya. Yahweh itu siapa? Tuhan bukan? Iya. Tuhan. Kan bisa tahu sih. Kan udah tahu. Oke, Roh Kudus itu Tuhan bukan? Roh penghibur lah. Masa Tuhan? Bukan Tuhan, berarti dia hanya penghibur. Roh penghibur. Penghibur. Roh penolong. Kata si Luga ini ya. Roh Kudus itu adalah perempuan. Berarti dia perempuan penghibur. Nggak gitu. Nggak Loh, kok kayak. nggak gitu? Kata lu penghibur Nggak di kayak situ. DJ. Nggak kayak DJ. Beda. Kok DJ sih? Kok jadi lari ke DJ? Kan penghibur itu DJ kan? Bukan. Penghibur itu Jadi? DJ. Pemain lawak juga penghibur.
Beda di situ. Oh, jadi dia bukan Tuhan, dia hanya penghibur. Penghibur saat orang berduka Penghibur. cita. Roh Kudus itu adalah penghibur. Yesus itu Saat adalah orang berduka. Yesus. Yesus gereja kita, Tuhan kita. Oh, Yesus itu adalah gereja. Iya, Bapak kita. Bapak kita. Mana tertulis di mana Yesus itu adalah Bapak kita? Ada juga ibu kita. Kalau ibu kita ada, Kartini namanya. Yesus punya Bapak? Siapa namanya Bapak Yesus? Enggak tahu. Yesus punya Bapak, tapi namanya nggak tahu. Gimana sih lu? Alkitab yang nulis kan? Alkitab nggak tahu Bapaknya Yesus siapa? Alkitab juga nggak tahu. Kalau Cuman Alkitab ditulis- nggak tahu nama Cuman Bapaknya ditulis Yesus, aja. dia tahu dari mana bahwa Yesus itu punya Bapak? Nggak disebut. Kenapa nggak disebut? Berarti ngarang-ngarang kalau kayak gitu. Bapaknya Yesus nggak disebut namanya. Oh, bukan Elohim berarti. Nggak disebut lah di situ. Nggak disebut. Bukan Yahweh berarti. Bapaknya Yesus nggak ada disebut lah. Nggak ada disebut. Itu ada kata Allah di Bible. Itu siapa itu Allah itu? Itu Allah. Tuhannya orang Islam, Tuhannya orang Kristen. Ya intinya bukan Tuhan orang Kristen ya. Tuhannya orang Islam. Kenapa ada di kitabnya Kristen? Itu tadi Nah, dimasukkan, ingin dimasukkan menyamainya sama siapa? ingin menyamakannya dengan Tuhan Yesus. Kenapa mau-mau aja dimasukin sama orang itu, oknum itu? Kenapa diimani sampai sekarang? Kan itu ada di abad 19. Kenapa diimani sampai sekarang? Penulis itu supaya membingungkan orang. Nah, bingung. Kenapa? Udah tahu itu membingungkan, kenapa masih dipakai? Sebetulnya nggak ada yang pakai lagi. Loh, masih tertulis kok. Kok nggak ada yang pakai? Iya, cuman Kalau orang masih kan tertulis artinya masih diimani, masih dipakai. iya, cuman orang kan apa yang disembahnya Tuhan Yesus. Kenapa ada kata itu, kata Allah di dalam Bible? Kalau yang disembah itu Yesus, udah hilangin aja, coret aja. Wong itu bukan Tuhannya mereka. Itu cuman ada dari dulu aja, cuman dipajang dari dulu aja. Cuma pajangan doang. Cuman itu ya, iya, tapi yang kalau buat kata Allah kalau itu bukan oke gue orang ikutin. Kristen. Kalau itu hanya pajangan doang, di Yohanes 1 pasal 1 tertulis pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan pajangan dan pajangan itu menjadi Yesus. Mau Bukan nggak yang digituin? buat pajangan itu bukan orang Kristen. Loh, kata lu, kata itu hanya pajangan. Sekarang gua pelintir kayak gitu lu nggak terima, gimana sih lu? Kan itu pajangan. Yang buat tulisan Allah itu bukan orang Kristen. Berarti menyesatkan. Menyesatkan Allah itu kan? ingin menyamakan. Allah itu ingin Berarti menyamakan ingin dirinya. menyesatkan orang Kristen, oke? Iya, ingin Oke. menyamakan dirinya. Udah tahu itu menyesatkan, kenapa masih dipakai sampai sekarang? Kan udah tahu itu menyesatkan, kan udah tahu itu bukan Tuhannya orang Kristen, kenapa masih dipakai sampai detik ini? Nggak tahu, karena kan bukan karena itu oknum ya. Karena itu Ya, kenapa lu oknum. percaya sama oknum? Kenapa percaya sama oknum? Udah tahu Karena itu itu oknum. oknum lembaga, Iya, lembaga. udah tahu itu oknum lembaga, kenapa masih dipercaya? Kenapa masih diimani? Kenapa masih dipakai? Coba, kenapa? Alasannya Nggak kenapa? ada lagi Kenapa? yang Kenapa? Hah? mengimaninya. Udah tahu itu salah, udah tahu Itu itu nggak menyesatkan, dipakai, nggak tapi masih diimani. ditulis, tapi masih dipakai. Ala bapak. Apa itu? Udah tahu menyesatkan. Yang Bingung di sini gua. penting Udah tahu.
Lu sendiri udah tahu bahwa Ya. itu oknum yang ingin menyesatkan. Tapi kenapa lu masih dipakai? Alah Bapak. Itu nggak kesal Tuhan yang di atas itu Tuhan yang di atas itu pun tahu itu nggak kesalahan pribadi manusia, itu kesalahan oknum lembaga. Oke, kalau Tuhan tahu itu kesalahan oknum, kenapa nggak dimatiin aja itu oknumnya? Kenapa nggak dirubah sama orang yang benar? Dirubah aja sama orang yang benar. Pada Itu mulanya kan nggak Yesus, bisa- Yesus itu bersama-sama kan dengan nggak Yesus bisa dan lagi. Yesus menjadi Yesus. Kenapa nggak diganti Itu- kayak gitu? Itu sudah ada abad 19, nggak bisa lagi itu. Itu nggak akan Kenapa nggak bisa lagi? Yang lain kan bisa di